sebagai salah satu faktor risiko untuk kelainan yang lain. Di mana kelainan yang lain ini merupakan komplikasi dari hipertensi, dan kelainan-kelainan ini mengakibatkan mortalitas dan morbiditas yang tinggi, kemudian juga tentunya nanti akan berhubungan dengan pembiayaan ya. Nah, sekarang karena saya dokter ahli ginjal ya, saya akan sampaikan aja dulu salah satu konsekuensi hipertensi apabila tidak ditangani dengan baik. Kebetulan saya ketua Indonesian Renal Registry dari Pernefri. Kami punya registry sejak 2007 dan kami mencatat secara konsisten di Indonesia penyebab orang harus dialisis secara rutin, artinya dia sudah penyakit ginjal kronis tahap 5, itu dari 2007 itu konsisten penyebab utama di kita itu hipertensi. Berbeda dengan negara maju tentunya, di mana negara maju itu penyebabnya diabetes mellitus. Tapi kalau di Indonesia penyakit ginjal karena hipertensi yang menjadi penyebab utama. Ini yang 2019 sampai 40% di Indonesia ya. Dan diabetes hanya sekitar 26%, dan nanti ada beberapa penyakit lain. Khusus Jawa Barat lebih tinggi lagi. Di Jawa Barat kalau Indonesia 40%, Jawa Barat saja 46% ya. Kalau ditanya Bandung, saya sebetulnya punya datanya, tapi saya baru breakdown sampai provinsi. Oke, jadi tapilah minimal hampir sama kan Jawa Barat ini, Bandung dengan Jawa Barat tentunya. Nah, sekarang berarti itu baru satu komplikasi dari hipertensi. Nanti yang satunya lagi itu penyakit jantung yang lebih banyak lagi ya. Nah, sekarang tentu hipertensi ini yang akan bermasalah itu apabila dia sudah berkomplikasi. Nah, komplikasi ini yang akan menyebabkan kematian tinggi dan juga pembiayaan tinggi. Nah, tentunya kita harus mencegah ya, kita harus ambil dari hulu untuk mencegah hipertensi ini. Nah, untuk mencegah komplikasinya, tentu manajemen hipertensi ini harus baik ya. Nah, ini adalah cornerstone dari tahap-tahap dari kita menata laksana hipertensi. Yang pertama, diagnosis yang baik ya. Diagnosis yang baik, apakah orang ini betul hipertensi atau tidak. Kemudian tentukan pada saat kita bilang orang ini hipertensi, tentukan bahwa sudah sampai di mana hipertensinya. Yang pertama, apakah dia sudah mempunyai komplikasi yang kita sebut dengan kerusakan target organ ya. Dan satu lagi, apakah ada kondisi lain yang bila bersama dengan hipertensi akan menyebabkan prognosis yang buruk. Itu yang disebut dengan komorbid ya. Nanti kita lihat. Setelah kita tentukan hipertensinya ada, tentukan kerusakan target organ dan komorbid yang lain, kita stratifikasi ini levelnya hipertensi yang mana. Apakah ini hipertensi dengan prognosis yang baik, sedang, atau buruk ya. Setelah menentukan stratifikasinya, baru kita tentukan terapinya, di mana terapi ini akan sesuai dengan stratifikasi yang kita buat, gitu kan. Nah, setelah diterapi, kita harus monitor dan evaluasi apakah terapi hipertensi kita ini sudah efektif, ya, sudah efektif, jadi efektivitas dari terapi kita, dan juga khusus untuk obat kita harus perhatikan efek samping, ya. Ini prinsip manajemen dari hipertensi. Nah, untuk itu kita lihat dari mana ya dok? Mana yang disebut komorbid, mana itu? Nah, kita tentu sudah ketahui bahwa sebagai seorang dokter, kita kalau melakukan manajemen, melakukan terapi dan sebagainya, kita harus berdasarkan apa yang disebut dengan evidence based medicine, ya. Nggak boleh ilmu kira-kira, ilmu dengar-dengar, harus ada bukti. Nah, bukti yang paling tinggi dari evidence based medicine ini adalah yang disebut dengan meta-analysis ya. Meta-analysis yang paling bagus itu adalah guidelines. Jadi guidelines itu adalah hasil dari meta-analysis referensi-referensi yang berhubungan dengan penyakit itu. Misalnya sekarang hipertensi, ya meta-analisis dari referensi dari penelitian di dunia tentang hipertensi. Nah, Indonesia kita sudah membuat juga suatu konsensus ya, kita namakannya itu konsensus. Karena apa kita sebut konsensus? Kita nggak sebut guidelines karena kita tidak melakukan meta-analisis sendiri, tapi kita mengambil mensintesis hal-hal dari yang di guideline yang dikeluarkan oleh organisasi besar di dunia ya. Nah, Indonesia yang membuat konsensus itu adalah
Indonesian Society of Hypertension atau Perhimpunan Hipertensi Indonesia. Kita udah keluarkan 2007, 2014 dan terakhir 2019 ya. 2019 yang terakhir kita disebut dengan konsensus penata laksanaan hipertensi ya, yang menyitir dari referensi terbaru itu panduan dari Amerika dan Eropa. Ini dua organisasi besar ya gitu. Kita mensintesis. Nah, ini ada. Ini bukunya bisa didapatkan gratis hard copy, tapi agak sulit sekarang karena kita tidak bisa bertemu. Ini bisa di-download di websitenya Pinaesa ya, download dalam bentuk PDF. Oke. Nah, ini saya akan mengambil karena kita sudah punya konsensus Indonesia, pakai yang punya Indonesia aja ya, nggak usah cari yang berbahasa Inggris yang mesti kita pikir lagi. Jadi hal-hal yang diambil dari panduan ini panduan dari AHA sama ESH. Tetap hipertensi itu lebih dari 140/90. Itu ininya patokan hipertensi. Dan satu lagi bahwa untuk memeriksa tekanan darah itu yang bagus itu adalah pemeriksaan tekanan darah yang dilakukan sendiri oleh pasien di rumah untuk mengevaluasinya. Karena kalau ke klinik, pergi ke tempat praktek dokter itu ada beberapa kekurangannya ya. Nah, target tekanan darahnya berapa? 120/70 paling rendah, nggak boleh lebih rendah dari ini ya. Termasuk untuk orang-orang yang berusia 65 tahun gitu kan. Nah, kalau yang tensinya 130/39/80/89 ini dia belum masuk hipertensi tapi dia sudah at risk. Ya, dulu kita bilang hipertensi, ini sudah mulai kita tata laksana dengan memodifikasi lifestyle ya. Nah, sekarang ini. Jadi yang disebut hipertensi itu hipertensi ditegakkan apabila tekanan darah sistolik lebih sama dengan 140, diastolik lebih sama dengan 90. Mana aja yang terpenuhi duluan ya. Kemudian kalau lebih dari itu kita klasifikasikan. Jadi kalau kita ukur tekanan darah klasifikasinya seperti ini. Ini optimal, kalau kurang, kalau normal segini, ini normal tinggi yang dulu kita sebut prehipertensi, sekarang normal tinggi. Dan hipertensi itu ada 3 derajat. Ya, jangan lupa, hipertensi itu ada 3 derajat. Sering kita cuma sampai stage 2, derajat 2, padahal ada 3 derajat ya. Dan ada yang disebut hipertensi sistolik terisolasi itu kalau hanya sistoliknya saja yang naik, diastoliknya normal. Ini biasa pada orang tua. Jadi Anda berpatokan pada ini. Kalau kita lihat di sini bahwa mendiagnosa hipertensi itu hanya berdasarkan pengukuran tekanan darah. Nah, tentunya pengukuran tekanan darahnya harus betul ya. Karena hipertensi ini betul-betul kita nggak bisa gitu hipertensi kita CT scan gitu. Kelihatan nih tensinya 140, 105 nggak bisa. Kita benar-benar based on pemeriksaan. Nah, tentu pemeriksaannya ini harus dengan cara yang baik dan benar ya. Nah, sekarang yang dianjurkan pengukuran tekanan darah itu bisa di dalam klinik atau di luar klinik. Tapi ini harus yang penting adalah pengukuran tekanan darah itu alat pengukur tekanan darahnya. Itu harus alat ukurnya yang tervalidasi ya. Jadi tidak kalau beli pun harus dilihat apakah dia sudah ada izinnya, ada SNI-nya dan sebagainya ya. Nah, dan kalau kita lihat nih cara mengukur tekanan darah, semua sudah tahu saya rasa. Ini sudah sering sekali disampaikan, tapi saya rasa belum dilaksanakan dengan baik. Itu yang penting. Kalau kita akan memakai pengukuran tekanan darah dengan memakai alat yang sphygmomanometer ya, yang harus pakai stetoskop ya. Coba kita lihat ini. Lebih baik ideally kalau yang paling ideal itu pakai yang elektronik. Sekarang itu anjurannya di dunia ya. Pakai yang elektronik yang seperti ini ya. Nah, kalau pakai yang elektronik itu nggak terlalu ribet gitu. Nggak terlalu ribet untuk pengukurannya karena tinggal mesin yang baca. Tapi kalau masih pakai yang auskultasi, yang memakai stetoskop terus didengar, itu kan biasanya yang kita pakai adalah yang pakai sphygmomanometer, ada yang elektrik yang seperti dulu Airaksa, tapi dia bukan Airaksa. Dia ada kayak lampunya gitu ya. Ingat kita tidak boleh lagi pakai Airaksa. Kalau auskultasi ini Mbak susahnya apa? Yang dengernya harus terampil. Ya.
Kalau di luar negeri orang mengukur tekanan darah pakai auskultasi harus punya sertifikat. Sebetulnya di kita juga begitu, nggak bisa orang umum begitu aja. Karena dia harus ngerti Korotkov. Susah kan? Ini ada ilmunya, jadi harus dilatih dulu. Ya, terus kalau pakai ini yang pompa ini, mompanya pun ada caranya. Ya, mompanya pun ada caranya. Yaitu misalnya pas mompanya nggak terlalu cepat, pas nuruninnya apalagi. Dia cuma boleh nurunin 2 mm setiap denyut jantung, satu denyut jantung. Jadi rumit. Ini errornya akan banyak. Ya, belum kalau kupingnya nggak benar, ya gitu. Jadi yang dianjurkan adalah pakai yang elektronik di office maksudnya di klinik sekalipun, ya pakai yang elektronik. Tapi elektroniknya harus tervalidasi. Nah, kalau orang yang harus diperiksa tekanan darahnya ini semua udah tahu, harus duduk sejajar, nyender, kakinya nggak nyilang, nggak baru ngobrol dan sebagainya, itu saya rasa udah tahu semua. Cuman ini mohon dilakukan dengan benar karena ini sangat berpengaruh ya terhadap outcome. Nah, yang paling bagus kenapa elektronik ini, kita ada metode untuk pengukuran tekanan darah di rumah oleh pasien sendiri. INAISA pun sudah mengeluarkan pedoman bagaimana mengukur tekanan darah di rumah, bagaimana caranya, kapan waktunya, dan bagaimana membacanya. Sudah ada ya. Nah ini, kenapa kita penting home blood pressure monitoring namanya ya, jadi pengukuran tekanan darah di rumah. Karena apa? Karena hipertensi itu ada yang disebut white coat hypertension atau hipertensi jas putih. Jadi kalau di klinik dia tinggi. Pas di rumah dia normal. Nanti kalau orang udah punya HBPM gini ya, begitu kita cek di klinik dia tinggi, dia bilang, "Dok, sumpah Dok, di rumah saya normal, Dok." Karena kalau di klinik banyak sekali permasalahannya ya. Belum perawat yang ukurnya perawat satu orang, yang diukurnya 60 atau 70 orang. Orang lari-lari baru datang karena kesiangan langsung diukur. Pasti yang duduk harus nunggu 15 bla 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 itu kurang optimal ya. Atau justru mass hypertension. Kalau di tempat di klinik dia bagus, di rumah dia tinggi. Bisa jadi ya. Makanya dilihat itu nanti diukur tekanan darah di rumah, di mana mengukurnya itu enggak sekali. Beberapa kali terus kita ambil rata-ratanya ya. Nah, alatnya harus dikalibrasi, yang penting mah itu ya. Nah, nanti di buku itu ada ditulis kapan ngukurnya dan bagaimana interpretasinya. Ini salah satu alat yang banyak sekali kita pakai, yang validasinya baik. Dan ini sekarang dulu mahal ini, dulu sejuta gitu. Sekarang dia udah ada yang 200.000, 300.000 ya, gitu. Jadi kalau kita ketemu pasien pertama kali, kita ukur dengan pengukuran tekanan darah yang baik, oke? Maka minimal tekanan darah itu yang baik kalau ketemu orang pertama setelah disiapkan, kita ukur itu 3 kali loh. Enggak 1 kali ngukur tekanan darah pasien yang baru kita kenal itu 3 kali, selangnya 1 menit. Ambil rata-ratanya. Ukur mana? Kiri kanan ya. Jadi ada caranya. Nah, kalau dapetin normal, udah dia wajib ngukur tuh mungkin sekitar 5 tahunan lah, nggak apa-apa. Kalau segini dia ngukur dievaluasi setiap 3 tahunan boleh. Tapi kalau udah normal tinggi nih, nah kita harus pikir, ini jangan-jangan mass hypertensi, mungkin di rumah lebih tinggi, gitu kan? Mungkin di rumah lebih tinggi. Nah ini kita anjurkan dia periksa tekanan darah di rumah. Ada ABPM, ini khusus, dia dipasang 24 jam untuk kasus khusus. Ini tidak usah difikirkan untuk pasien ya, ini biasanya untuk hal-hal khusus. Yang dipakai adalah HBPM yang tadi, home blood pressure monitoring, yang diukurnya beberapa kali. Nah nanti lakukan ini ada caranya, ini dilakukannya 7 hari. Sehari 2 kali, sekali ngukur 3 kali, nanti dilaporkan dicari rata-ratanya ya. Kalau dia mass hypertension ini harus dievaluasi ulang, bukan ngukur tensinya setiap tahun ya, kita evaluasi ulang tekanan darahnya setiap tahun. Benar kalau akhirnya dia normal tinggi. Tapi begitu hipertensi, Anda ketemu pasien hari itu hipertensi, jangan bilang Bapak hipertensi, jangan ya. Kalau tensinya segini, konfirmasi dulu benar enggak. Kalau orang ini pertama kali dia belum pernah ditensi. Kalau dia nggak bisa ukur sendiri di rumah, suruh kontrol kembali ke kita. Ya, 3 hari, 1 minggu ya, atau minggu kedua. Jadi kita tidak boleh mendiagnosa orang hipertensi pada saat pertama kali bertemu, atau suruh periksa yang home blood pressure monitoring itu 1 minggu, habis itu kita bawa ke kita untuk dievaluasi minggu depannya, dicatat gitu ya.
Nanti kita golongkan dia masuk kemana gitu. Kalau ternyata di poli dia 140/90, dia bisa MAS, bisa benar-benar hipertensi, bisa white coat, bisa sebetulnya dia normotensi ya gitu. Nah, begitu Anda memakai alat yang khusus, nih lihat. Kalau Pak Anda ukur tekanan darah itu di klinik dengan alat apapun, yang disebut hipertensi lebih dari 140/90. Tapi kalau Anda pakai HBPM, lihat rata-ratanya. 135 sama 85 pun udah hipertensi. Kalau pakai HBPM tadi, alat kalau orang umum bilangnya elektronik. Kalau pakai ABPM yang pakai 24 jam, itu beda-beda. Kalau pagi yang disebut hipertensi segini, kalau malam yang disebut hipertensi segini, 24 jam segini. Jadi diagnosis hipertensi pun berdasarkan alat yang kita pakai, ya. Nah, ini harus dipahami betul sama kita. Karena nanti bisa miss gitu ya. Nah, terus hipertensi udah tahu semua komplikasinya ke semua organ karena dia mengenai pembuluh darah kan. Semua organ punya pembuluh darah. Jadi ini yang terkenal ya, yang populer. Yang kecil-kecil masih banyak lagi. Di otak dia stroke, mata retinopati, jantung itu ada 3. Kelainan jantung itu bisa ada 2, koroner atau pembesaran pembuluh darahnya, jantung kirinya, penyakit ginjal kronis, aneurisma aorta ya, pelebaran pembuluh darah aortanya, atau penyakit pembuluh darah tepi, peripheral arterial disease karena hipertensi juga banyak ya, gitu. Nah, jadi sekarang karena dia ada komplikasinya, sudah diperiksa hipertensi, Anda harus akses dia ada komplikasi atau tidak. Kan begitu tadi caranya ya. Nah, cara mengakses itu untuk di fase yang ke-1, pakai dulu kemampuan yang ada di badan kita ya, pemeriksaan fisik. Karena banyak komplikasi hipertensi itu bisa dideteksi dengan pemeriksaan fisik. Tentunya kalau sebagai dokter ada anamnesisnya juga. Anamnesis tanya tadi, gejala yang tadi ada nggak? Ada stroke, matanya burem nggak? Ada keluhan-keluhan ke arah dekompensasi kordis. Ini kan kompetensinya dokter umum. Semua harus tahu kalau anamnesis itu semua dokter kompetensinya itu 4 anamnesis ya gitu ya. Terus untuk air kencing ginjal kita boleh yang bisa kita tanya ya, buang air kecilnya gimana gitu kan. Jadi kurang nggak, ada bengkak nggak. Kalau pembuluh darah perifer ada gejala iskemi di perifer. Kakinya sakit, kadang-kadang dingin gitu ya, agak sering suka dingin gitu. Pucat ya. Ini bisa ditanyakan kalau kita mau. Nah, habis itu kalau melihat dari sebentar, kok ada yang terlewat rasanya ya. Bentar. Aduh, terlewat satu. Maaf, ada slide yang terlewat. Ini anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya itu kita cari nih. Kalau stroke kan kita bisa lihat ya, yang minimal dia ada defisit neurologis. Minimal nervus 12 sama motorik gitu, ya. Ada parese. Mata udah tinggal ditanya aja burem nggak gitu kan, gampang. Kalau retinopati bukan gangguan refraksi ya, dia burem gitu. Nah, kalau ini lebih mudah lagi kalau jantung. Jantungnya membesar. Membesarnya kemana? Ke kiri. Jantung membesar ke kiri itu pemeriksaan fisiknya gampang banget. Apexnya melebar, ke lateral dan ke bawah, batas kirinya ke lateral, ya, gitu. Terus kalau didengerin bunyi jantungnya mungkin ada S3. Begitu gampang aja, ya, atau S4. Itu pemeriksaan dasar dari LVH, ya, untuk pemeriksaan fisik gitu. Kalau ini apalagi pembuluh darah perifer harus kelihatan dia nanti ada pulseless, dingin, pucet, ya penyakit iskemi di perifer. Nah, kalau kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, kalau pemeriksaan penunjang kita banyak sekali yang kita bisa lakukan ya. Kalau jantung udah jelas dengan EKG. Untuk penyakit ginjal kronis, tanda pertama dari dia mulai terganggu adalah adanya albumin urea. Jadi periksa urinnya. Yang bagus tuh kuantitatif berapa albumin di urin. Tapi itu nggak perlu buat di fase yang ke-1, periksa aja urinalisis rutin biasa. Begitu protein urinnya positif, ya sudah dia sudah mulai ada albumin uri. Mata bisa retinopati hipertensi, pada hipertensi derajat 2 sama 3 suka ada nih. Bisa dilihat pakai fundoskopi. Kalau anak sekarang kayaknya udah nggak bisa fundoskopi. Kalau zaman saya nih, saya anak zaman dulu ya, koas zaman dulu, kita tuh dulu harus bisa fundoskopi.
Kalau anak sekarang kayaknya nggak bisa ya, ini nggak usah lah ditanyakan saja. Echo, kalau bisa pasiennya kita echo. Mau dilihat lagi pembuluh darahnya bisa USG dengan karotis. Di perut kita lihat aorta abdominalisnya ya untuk pelebarannya ya. Ada lagi pengukuran dari arteri-arteri karena arteriosklerosis ya. Jadi banyak nih kalau nanya ininya apa pemeriksaan penunjangnya banyak. Yang bisa dilakukan di tempat vaskes 1 lakukan, misalnya pemeriksaan urin gitu ya. EKG saya rasa beberapa puskesmas sudah punya EKG. Berapa apalagi klinik pasti pada punya. Nah, tapi kalau nggak bisa dari anamnesis pemeriksaan fisik, kemudian pasiennya dilakukan pemeriksaan penunjang dulu untuk menentukan tadi target organ damage-nya ya. Karena ada apa? Ada nanti pasiennya anamnesis baik, jantungnya diperiksa fisik baik, segala macam baik, tapi kalau di EKG kelihatan mulai ini ada LVH ya. Ini adalah beberapa hal yang disebutnya hypertensive mediated organ damage yang tidak bergejala. Ini bisa kita ketahui dengan pemeriksaan penunjang ya. Itu satu. Kemudian kita lihat juga apakah sudah ada penyakitnya gitu. Jadi kalau udah jelas kreatininnya naik, jantungnya besar ya, udah ada tanda-tanda EKG-nya ada iskemi, ya berarti sudah ada penyakit, komplikasinya sudah jelas, sudah establish ya. Nah, setelah satu tadi komorbid target organ damage-nya ya, HMOD-nya ya. Sekarang kita lihat komorbidnya. Jadi hipertensi kalau bersama kondisi ini dia menjadi partner of crime. Dia akan menjadikan risiko kejadian kardiovaskularnya lebih tinggi. Jadi kalau laki-laki, usia tua, ngerokok, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, diabetes, gemuk, riwayat keluarga kena sakit jantung pada usia muda. Yang disebut muda itu laki-laki kurang dari 55, kalau perempuan kurang dari 65 ya. Kemudian keluarga yang hipertensinya pada usia muda, menopause muda, sedentari nih. Kalau orang hipertensi terus dia hidupnya sedentary. Kayaknya sekarang semua sedentary kita ya. Work from home, depan meja, nonton drakor, makan GoFood, itu sedentary living loh. Nah itu kalau kita punya hipertensi akan risiko kardiovaskular lebih tinggi. Belum psikososial, ekonomi, dan denyut jantung yang sedang istirahat lebih dari 80 kali. Nanti ukur ya, lagi istirahat, itu denyut jantung kita lebih dari 80 kali, ada kelainan ini, simpatis kita terlalu lebih aktif ya, gitu. Nah, jadi sekarang tentukan tensi pasien itu berapa, ada faktor risiko enggak, ada kerusakan target organ enggak. Kalau enggak ada faktor risiko nih, enggak ada faktor risiko dok, tensinya segini, risiko rendah masuknya ya. Nggak ada faktor risiko, tapi tensinya segini, risiko tinggi langsung ya. Kalau tensinya segini normal tinggi, ada tapi 1 atau 2 faktor risiko masih rendah deh. Tapi begitu dia 3 faktor risiko, misalnya tensinya segini, dia ngerokok, gemuk, ada riwayat keluarganya meninggal muda, masuk ke sini nih ya. Nah, lihat kalau udah ada HMOD atau DM ya. HMOD itu kerusakan target organ tadi, atau diabetes mellitus ya, atau penyakit ginjal kronis riwayat 3, nggak ada yang dia kuning. Dia orange sampai merah ya. Kalau udah ada memang pasiennya udah diketahui misalnya dia udah pernah serangan jantung, penyakit ginjal kronisnya stadium 4 atau DM ya, dengan kerusakan organ, langsung risikonya sangat tinggi. Ya zona hitam kalau COVID ya. Jadi nanti masukkan ke sini. Pasien Anda ada di mana ya. Nanti berdasarkan risiko itu ada target-targetnya. Berapa tekanan darahnya yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan. Nah, tadi sekarang setelah itu yang pertama lagi sebelum serah HMOD stratifikasi kita harus pastikan termasuk diagnosis hipertensi ini tuh hipertensi apa sih? Primer atau sekunder? Hipertensi sekunder, hipertensi primer semua sudah tahu ya, primary hypertension itu atau essential hypertension itu hipertensi yang sudah ada di pasiennya. Biasanya ini ada faktor genetik ya. Nah, di mana kalau orang udah punya bakat hipertensi, kalau orang umum bilang ya, itu nanti dia akan mulai hipertensi itu setelah usia 40-an baru dia naik tensinya.
Ya, 40-an itu pun baru 130, 80, nanti dia establish hipertensinya umur 50-an, baru hipertensi. Nah, yang gitu namanya hipertensi esensial, ya. Tapi kalau ada yang contoh hipertensinya kurang dari umur 40 tahun. Ya, dengan hipertensi derajat 2, jadi bukan hipertensi yang ringan, atau hipertensi pada anak, udah jelas. Kalau umur muda, ada hipertensi umur muda sekunder, pikirkan dia sekunder. Kemudian ada lagi pasien yang tadinya hipertensinya normal, tiba-tiba jadi tinggi, pikirkan hipertensi sekunder. Atau pasien yang Anda akses awalnya ini hipertensi primer deh, tapi kok dikasih obat ya udah segala macam dimasukin nggak turun-turun. Masukin hipertensi resisten, itu pikirkan dia hipertensi sekunder. Karena kalau hipertensi esensial, kalau dikasih obatnya benar, makan obatnya benar, insya Allah turun. Ya. Atau ada orang yang hipertensinya begitu ketemu, dia udah derajatnya tinggi, pikirkan sekunder. Ada lagi pasiennya hipertensi, terus kerusakan target organ damage-nya itu cepat dan berat. Tiba-tiba dia dekom dalam 6 bulan. Misalnya, tiba-tiba dia matanya buram dalam 3 bulan. Pikirkan dia merupakan suatu hipertensi sekunder. Kemudian setelah kita check up nih, ternyata biokimianya ada gangguan endokrin atau penyakit ginjal kronis. Pasien hipertensi pasti check up, gulanya 300, asam uratnya 13, kreatinin udah 2. Pikir ini bukan hipertensi esensial. Mungkin dia hipertensi dari diabetes, hipertensi dari penyakit ginjal kronisnya, banyak sekali. Karena penyakit ginjal kronis itu bisa jadi penyebab hipertensi itu bisa jadi penyebab penyakit ginjal kronis, dan sebaliknya penyakit ginjal kronis bisa menjadi penyebab hipertensi. Ya, ini kecurigaan ini apa sleep apnea ya, sleep apnea. Atau ada gejala pheochromocytoma. Jadi pheochromocytoma itu adalah kelainan endokrin ya dari adrenal ya, gitu. Nah, sekarang udah dapat nih, teman-teman dapat nih. Hipertensinya sudah didiagnosa hipertensi. Hipertensinya udah didiagnosa primer atau sekunder. Kemudian target organ damage-nya udah diakses misalnya gitu ya. Nah, ini yang harus Anda rujuk. Begitu berpikir hipertensi sekunder, rujuk. Orang muda hipertensi, rujuk. Hipertensinya ngedadak tadinya normal, rujuk. Hipertensi resisten, kalau ini berarti teman-teman udah kelola dulu ya, kan ada parameternya ya, 3 bulan dikelola dengan obat lebih dari 3, maka rujuk. Atau pasiennya udah PGK nih, pas dicek sama teman-teman udah PGK, kemudian juga misalnya udah ada CAD, rujuk dulu karena kita harus tanya ahli karena pemilihan obatnya berbeda. Rujuk dulu, nanti kalau stabil ada rujuk balik, dikembalikan lagi ke kita ya. Atau yang tadi misalnya pas Anda periksa, jantungnya gede banget, ada aritmia, periksa pemeriksaan fisik doang ya. Nah itu dirujuk aja karena menurut saya ini saya harus cek nih apa nih yang bikin dia aritmia, kan nggak bisa sama dokter umum ya. Jadi ini boleh, kita boleh merujuk untuk evaluasi spesialistik. Sekarang kalau nanya hipertensi sekunder itu hanya 5% dari seluruh hipertensi. Jadi jangan terlalu banyak dipikirin ya. Karena dia khas banget ya. Dia yang sering itu penyakit ginjal kronis, penyempitan pembuluh darah ginjal, terus hiperaldosteron atau tadi gangguan sleep breathing ya. Kalau ada orangnya obstructive sleep apnea, malam-malam tuh dia lagi tidur tiba-tiba apnea. Biasa orangnya gemuk. Nah, itu pikirkan dia kalau hipertensi sekunder lah ya. Ini yang jarang, ini jarang banget. Ada tapi jarang ya. Pheochromocytoma, glucocorticoid, Cushing disease ya, koaktasiyo aorta atau penyakit tiroid. Kalau orang hipertiroid, hipertensi. Hipotiroid pun kelamaan hipertensi ya. Ini kalau hiper dan hipotiroid itu bisa dianamnesis kan, ada ya, ada skornya, ada indeks Wayne. Kalau orangnya garang gusuk, matanya blotot gitu, berdebar-debar, tangannya basah, itu bisa ditanya dan bisa diperiksa. Wah, ini hipertiroid. Kalau hipertensi rujuk ya gitu. Nah, ini yang paling banyak itu penyakit ginjal kronis lah yang bikin hipertensi. Nah, ini gampang itunya nanti dilihat aja ada urinalisnya, ada albumin urin enggak, kreatinin naik, nanti kita belajar yang berikutnya ya. Nah, hipertensi karena renovaskuler ini jarang walaupun ada, tetap penyebabnya macam-macam. Ada kalau orang tua memang pembuluh darahnya yang udah jelek, kalau orang muda dia ada penyakit-penyakit khusus. Bisa Takayasu ya, bisa diseksi atau macam-macam lah. Ini
kirim aja kalau Anda berpikir hipertensi sekunder. Oke, yang nih kalau hipertensi renovaskuler tuh ini umurnya muda atau tua gitu. Kalau ini karena penyakit bawaan, kalau tua karena aterosklerosis gitu. Ini yang agak khusus ya gini karena dia kalau kita salah ngobatin malah kita bikin ginjalnya rusak. Kalau ada pasien kita curigai hipertensi sekunder, kalau kita curiga ke renovaskuler jangan diberi RAS blocker ya, jangan diberi pril-pril, jangan diberi sartan-sartan. Itu kalau kita salah diagnosis, kita kasih tuh 6 bulan kreatininnya naik. Jadi kita yang merusak ginjalnya ya. Oke, sekarang komplikasi hipertensi seperti saya tadi sampaikan, saya hanya akan bahas beberapa saja. Jantung nih. Jadi kalau orang sakit jantung karena hipertensi itu ventrikel kirinya menebal. Karena dia akan memompa dengan kuat untuk melawan resistensi dari pembuluh darah perifernya ya. Ini secara definisi aja. Nah ini yang tadi saya bilang. Pemeriksaan fisik tuh orang LVA tuh paling gampang pemeriksaan fisiknya. Batas jantung kiri atau apexnya itu lebih ke lateral dan ke bawah. Bunyi jantungnya, kalau tanpa heart failure, S1, S2 bisa normal. S3 nggak ada, tapi ada S4. Ini harus ada keterampilan kuping ya. Tapi ini diajarin waktu S1. Kalau mulai ada, kalau LVH-nya besar sekali, nanti katup mitralnya udah kurang bagus, karena dia melebar si ventrikelnya. Nanti dia akan kedengeran murmur. Murmurnya di mana? Di apex menjalar ke aksila. Gitu ya. Kalau udah ada heart failure ada gallop dulu, ini pasti sering dengar ya, S3 deg dreg gitu. Kalau S4 itu dreg gitu. Saya sering ngajarin koas seperti itu ya. Ini kalau di EKG di ronsen ya seperti ini. Bentuknya katanya boot shape gitu. Nah, ini kan ini khas banget nih penyakit jantung karena hipertensi. Mata, kalau mata ya tadi fundoskopi, tapi lupakanlah, kita udah lupa mungkin fundoskopi, tanya aja begitu buram kirim dulu ya, dirujuk aja ke dokter mata. Stroke karena hipertensi bisa 2, 1 hemoragik karena pecah pembuluh darahnya, satu lagi iskemi karena aterosklerosis pembuluh darahnya sehingga aliran darahnya terhambat. Nah, kita juga bisa melihat apakah pasien ini memang sudah ada aterosklerosis, terutama yang nanti bermasalah ke otak itu dengan Doppler arteri karotis. Nanti kelihatan di Doppler nih, pembuluh darahnya udah nyempit kan ya. Nih ya. Oke, nah sekarang penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis itu nanti kita bahas lebih panjang di sana. Itu kita bisa deteksi dengan cara pemeriksaan urin sama kreatinin aja. Ya, itu yang pertama, yang paling mudah dilakukan. Yang lain bisa nanti kita akan bahas di bab yang berikutnya ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu nih kreatinin itu nanti diterjemahkan menjadi GFR, estimated GFR. Masukin aja dia GFR-nya berapa, lihat albumin urinya. Ini adalah risiko. Ya, risiko. Kalau ini low risk sama risiko rendah. Kalau ini sedang ya. Ini tinggi, yang merah ini sangat tinggi. Sangat tinggi untuk apa? Untuk kardiovaskuler sama untuk pasiennya meninggal ya gitu. Jadi nanti kita setelah dideteksi penyakit ginjal kronisnya, nanti ada juga mana yang harus kita rujuk ke spesialis, ya. Nanti kita bahas di sana. Ini apa kerusakan ginjal karena hipertensi saya nggak akan bahas ya. Ini buat bekal aja, nanti saya kasih PPT-nya kalau yang pengen baca boleh ya. Jadi kenapa orang hipertensi itu bisa protein uri dan bisa ginjalnya jelek. Jadi deteksi gininya gampang, periksa urin sama kreatinin. Kalau mau dipastikan nih saya ragu banget ada bermasalah, boleh dikirim untuk pemeriksaan GFR ke nuklir ya. Tapi ini ada indikasinya. Kalau sampai kita ragu sekali, pakai sekali loh ragunya. Dan yang ragunya itu adalah dokter ginjal hipertensi, baru boleh kirim ke nuklir. Jadi teman-teman kalau ragu kirim dulu ke kami ya. Kalau saya ragu baru saya kirim ke pemeriksaan nuklir. Ini pemeriksaan nuklir ini Indonesia ini sekolah kedokteran nuklir yang ada tuh hanya di Bandung. Jadi kedokteran nuklir kita tuh luar biasa canggihnya ya. Nah, sekarang kalau urin gimana? Kalau urin mah bisa pakai ini juga, pakai strip juga bisa. Kan kalau pakai strip ini nanti keluar segala macam ya.
keluar segala macam termasuk protein. Ya, bisa positif normal, positif 1, positif 2 nanti ada. Dan ini bisa dari si hasil yang kualitatif ini bisa istilahnya dikonversi, ya, dikonversi. Terus kalau IGFR gimana, Dok? IGFR itu rumusnya susah. Hese rumusnya pakai pangkat segala macam. Terus gimana caranya? Yang kita pakai sekarang adalah yang ini, CKDEP. Yang dipakai, yang dijadikan standar ini ada, tapi ini tidak dipakai lagi, nih dipakai pada kondisi khusus. Untuk umum pakai ini. Dulu ada jualan nih kalkulator IGFR. Kalau sekarang enggak, download aja aplikasi ya. Ada aplikasi download, nanti kita bisa periksa di situ, nanti kita lihat. Oke, nah sekarang ini tadi. Jadi kalau teman-teman sudah punya hipertensi, ini tadi deteksi, diagnosis. Begitu hipertensi sekunder, rujuk, ya. Ada target organ damage nggak? Kalau ada, rujuk, ya kan? Ada risiko kardiovaskuler, kalau ada dan tidak terkontrol, rujuk, udah gitu aja. Jadi yang boleh langsung Anda kelola itu adalah pasien hipertensi esensial, ya. Jadi ini pasien yang boleh Anda kelola itu adalah pasien hipertensi esensial baru tanpa komplikasi. Atau hasil rujuk balik, pasien baru hipertensi esensial dengan komplikasi tetapi terkontrol. Jadi udah dikirim, dibalikin lagi. Nah ini adalah lahannya seorang Fasiankes 1. Dan di sini Anda harus bisa mengelola hipertensi sampai tuntas. Artinya sampai tuntas itu adalah tekanan darahnya terkontrol dan tidak terjadi perburukan HMOD, ya, target organ damage itu. Nah itu baru Anda dikatakan berhasil tadi. Tapi ngerjainnya saya sebagai ginjal hipertensi aja berat banget ya, ngurus hipertensi itu ribetnya luar biasa. Kenapa? Ingat, hipertensi esensial tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Itu harus ditekankan kepada pasien, biar dia nggak bosan berobat, ya. Maaf Pak, Bapak memang hipertensi, udah ada hipertensinya, hipertensi esensial Pak. Nggak bisa sembuh Pak, tapi saya bisa kontrol. Kalau nggak dikontrol, Bapak keluar lagi penyakit lain komplikasinya. Itu yang harus ditekankan kepada pasien sehingga pasien akan punya motivasi. Karena buat kita nggak mungkin kita ngelola pasien itu seperti ngelola ibu kita semua. Nggak ada waktu ya, apalagi teman-teman nih di Fasiankes 1 ya. Gitu, jadi ini yang harus sampai tuntas. Oke. Ini yang dirujuk tadi ya. Ini yang dirujuk, sebenarnya gampang kan? Hipertensi sekunder rujuk. Hipertensi esensial yang ada komplikasi rujuk dulu buat diagnosis dan asesmen dari ahli, baru nanti kembali. Atau pasien hipertensi esensial udah dikelola tapi nggak turun-turun. Dengan berbagai usaha nggak turun-turun, Anda harus rujuk, ya gitu. Nah, apa yang disebut dengan hipertensi resisten adalah pasien yang tidak terkontrol, tidak mencapai target dengan 3 obat termasuk diuretik. Jadi pasiennya udah kita kasih itu biasanya ditulisnya selama 3 bulan. Dan sudah diminum dengan benar. Misalnya dia udah kasih amlodipin, sudah dikasih di daerah itu apa misalnya ada lisinopril ya, lisinopril, amlodipin dan HCT. Ingat diuretiknya HCT bukan furosemid. Udah dikasih 3 bulan nggak turun-turun. Tapi Anda yakin obatnya diminum ya. Pasiennya nggak bandel, obatnya diminum. 3 bulan turun-turun, ini masuk dia hipertensi resisten. Atau dia terkontrol sih, tapi obatnya 4. Ini masukinnya hipertensi resisten. Karena kita nggak bener nih kalau ngontrol sampai dengan obat. Yang paling sering hipertensi resisten ini ternyata dia hipertensi sekunder. Ada penyakit lain yang tidak terdeteksi. Nah ini harus curiga nih. Jadi kirim dulu. Nanti ternyata di sana, oh pasiennya hipertiroid gitu. Contoh ini contoh kasus. Saya pernah dapat rujukan dari seorang, bukan dokter umum, seorang spesialis. Dia rujuk hipertensi resisten katanya. Dia udah kasih 4 obat nggak turun. Pasiennya ibu-ibu, umurnya 69, pakai kerudung kan.
Terus saya anamnesis aja. Bu, gimana? Ya saya udah berat dokter umum. Saya udah berobat nih dok ke dokter spesialis ini udah 4-5 bulan. Dia di Bandung pengen pulang ke Palembang. Saya nggak bisa pulang bu, dok kata anak saya nggak boleh kalau tensinya masih tinggi. Tensinya 18, 19, 105, 110. Saya cuma bisa gini, bu, dulu sebelum ini bu, ibu coba, ikan perempuan ya, ibu pernah hipertensi nggak? Enggak, saya waktu ngelahirin enggak normal, saya biasa anak saya lahir biasa gitu. Terus hipertensi dari kapan Bu? Ini saya baru sekitar 5 tahun, 6 tahunan. Nah sebelum itu Ibu pernah ada penyakit yang lain nggak Bu? Dia bilang, si ibunya bilang gini, enggak dok, enggak ada apa-apa. Dia gitu yang ngomong itu. Sudah habis saya pemeriksaan fisik. Saya periksa pemeriksaan fisiknya teman-teman. Saya buka dong kerudungnya, di lehernya ada struma. Ternyata saya tanya, Bu, ini Bu dari kapan? Ya ini udah agak lama dok, ini udah tahun-tahun. Ibu nggak pernah diperiksa dokter ininya? Oh ya, saya periksa dokter. Ibu pernah nggak periksa dokter kerudungnya dilepas? Nggak pernah tuh, saya periksa di dadanya aja katanya. Nah, ya dengan mudah saya bisa bilang saya tinggal periksa FT4 sama TSS tinggi pasiennya. Saya obatin lah itunya, saya obatin tiroidnya, kasih obat kan kalau orang tiroid obat hipertensinya beta blocker. Dia nggak turun-turun lah dapat amlodipin dapat itu. Habis itu apa? 3 minggu tensinya turun jadi 14,9. Pulang dia ke Palembang. Ya. Nah, jadi kalau kayak gitu itu bukan hipertensi resisten, itu hipertensi resisten palsu karena dokternya pemeriksaannya kurang kurang detail ya. Nah, sekarang kita kalau ngasih obat hipertensi, tujuannya itu nurunin tensi, betul. Tapi harus ada yang lain. Yang penting adalah kita mencegah target organ damage, itu yang penting. Jangan cuman, wah udah tensinya turun, tapi kreatininnya tambah naik. Nggak benar juga kita, itu ya. Jadi, pertimbangkan milih obat antihipertensi itu. Cari data, cari panduan obat mana yang baik buat dia, pahami efek sampingnya, ya. Kemudian interaksi obat juga dan biaya. Jangan, habis ikut webinar yang bagus ini buat tulislah, ada pasien ditulis obat A gitu. Nggak tahu tuh harganya berapa. Begitu mau dibeli sama pasiennya harganya 135.000, ya nggak dibelilah sama dia. Ya nggak? Nah, itu kita harus tahu juga ya, lihat pasiennya. Kalau orangnya kaya gitu kasih obat yang evidence-nya paling bagus. Tapi kalau di puskesmas, udah kebun, ya kasihlah yang ada yang bisa di itu. Kalau pasien BPJS mah udah jelas ya, biaya mah sudah ditentukan gitu ya. Jadi seperti itu, kalau ini khusus untuk hipertensi. Jadi yang penting setelah itu teman-teman dievaluasi ya, dievaluasi tekanan darahnya sampai atau enggak, targetnya. Saya tidak ngomong target tekanan darah, nanti terlalu panjang ya. Itu kalau target tekanan darah segala macam tinggal lihat di panduan saja. Nah, yang penting adalah kita monitor dan evaluasi. Saya rasa untuk materi yang pertama saya cukupkan sekian dulu. Saya kembalikan dulu sama moderator, mau pertanyaan jawab atau langsung. Saya rasa tanya jawab dulu ya, nanti agak beda soalnya. Begitu mungkin, silakan saya kembalikan kepada. Boleh dok, boleh kita tanya. Terima kasih. Kemudian tadi yang materi pertama sudah dijelaskan oleh Dr. Afiati, baik itu dari mulai pengertian hipertensi, kemudian cara pemeriksaan, berikut juga dengan komplikasi. Barangkali Ibu dan Bapak, silahkan ada yang bertanya, boleh raise hand. Atau ini ada satu pertanyaan dok di kolom chat, mungkin saya bacakan saja pertanyaannya. Pertanyaan dari mohon maaf sebelumnya bagi para peserta yang belum merename namanya, mohon diganti namanya terlebih dahulu dengan menuliskan instansi atau nama klinik, kemudian underscore namanya sendiri. Ini ada pertanyaan juga, ini belum tahu dari siapa karena masih pakai Gmail. Pertanyaannya begini dok, izin bertanya, kalau penanganan hipertensi untuk anak remaja usia 17 tahun laki-laki tidak ada riwayat hipertensi di keluarga, sudah diperiksa sebelumnya di klinik swasta, tensi di atas 140/90. Saat kontrol ke puskesmas 140/90.
kasih respon pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Jadi kembali. Ini kan katanya waktu periksa ke tempat sebelumnya di atas 140-90. Saat kontrol ke puskesmas 140-90. Usianya muda ya. Usianya muda. Kalau kita ikut dari anjuran yang tadi, begitu dia hipertensi, begitu dia sampai ke angka 140-90, kita harus yakinkan pasien ini hipertensi ya. Kita harus yakinkan pasien ini hipertensi karena sebagai orang normal, kita nih orang normal nih, nggak punya hipertensi. Anda naik tangga aja, 3 tangga, habis itu langsung periksa, pasti naik tensinya. Tensinya naik, nadinya naik. Tapi begitu Anda istirahat 15 menit, balik lagi ke normal. Nah, itu bukan hipertensi ya. Itu cuma dinamika dari badan kita aja. Untuk terus misalnya apa lagi? Anda baru makan nih, wah, sus pedas gitu kan. Wah, enak banget. Ukur tensinya saat itu juga pasti naik. Pasti tensinya naik, normal itu ya, itu karena kita excited ya, simpatisnya terangsang gitu, it's okay, itu adalah mekanisme normal dari tekanan darah. Tapi nanti makannya udah selesai, pedasnya udah hilang, balik lagi ke normal. Oke. Nah, kalau yang disebut hipertensi itu dia harus dalam kondisi baseline, jadi pasien yang nggak ada apa-apa pemberat apapun, dia tekanan darahnya lebih dari 140/90. Nah, tadi makanya kita harus yakinkan, yang paling bagus untuk pasien seperti ini, yang tadi, ini kayaknya bisa jadi hipertensi ya, Dek ya gitu. Kalau mau tahu betul, yang paling baik itu Ade nanti pulang ke rumah, tensinya diukur setiap hari dengan alat tadi. Kan kita boleh dong menawarkan yang terbaik buat pasien kita ya. Wah, alatnya nggak punya, dokter. Kalau bisa beli nggak? Wah, bisa lah dok, mahal nggak? Enggak, 200.000. Wah, beres dok, beli. Suruh, periksa. Periksa di rumah. 7 hari, pagi sama sore. 1 kali periksa 3 kali. Minggu depan suruh datang lagi ke kita. Kita lihat itu tensi yang benernya. Ya, tensi. Itu ada caranya, pagi jam berapa, harus bagaimana dulu. Ada itu di panduan dari Naesa tadi ada ya. Itu pun di YouTube gitu kalau kita cari banyak juga. Ya, teman-teman harus mengerti itu untuk memberikan edukasi kepada pasien. Ya, kepada pasien ya. Dia diukur pagi sama sore. Kalau paginya tuh udah kencing gitu. Jangan lagi pengen kencing terus bangun tidur langsung enggak. Paginya itu sudah kencing tapi belum makan, diukur 3 kali selang 1 menit, dicari rata-ratanya gitu. Sore juga seperti itu. Nah, nanti kalau minggu depan datang ke kita, terus kita lihat rata-ratanya di atas 135/85. Gitu kan kalau HBPM, rata-rata hariannya udah dia hipertensi. Kalau dia nggak bisa, aduh saya nggak bisa beli alat, oke. Nanti datang lagi ya Dek ya, 3 hari lagi, seminggu lagi, kita ukur. Kita ulang ya. Kita ulang biasanya sampai 3 kali. Kalau diukur 3 kali itu dia memang tekanan darahnya tinggi, terus ya dengan cara yang betul ngukurnya, ya udah dia hipertensi. Oke, sekarang umur berapa? 17. Diagnosa lah oleh kita. Hipertensi sekunder. Sudah, tadi udah bilang, kalau hipertensi pertama kali kurang dari 40 tahun, pikirkan hipertensi sekunder. Atau hipertensi derajat 2 yang kurang dari 40 tahun. Atau pada anak derajat berapapun. Ini 17 tuh masih anak. Ya, karena 18 yang udah dibilang dewasa sekarang. Jadi nih, saya sih curiganya pasien ini hipertensi sekunder. Oke, banyak dok hipertensi sekunder. Banyak teman-teman, dan pada umumnya pas dilihat 2 penyebabnya yang sering saya dapatkan. 1, renovascular hypertension. Itu ketahuannya gampang. Kalau datang ke saya umur segitu, saya akan cari penyakit ginjal kronis, saya periksa urin, saya periksa kreatinin, saya periksa USG pakai Doppler. Kemarin saya pernah dapat umurnya agak dewasa dikit, 21. Yang satu umur 16. Saya cuma periksa itu. Tensinya tinggi sekali loh, 17, 18. 170, 180-an. Yang satu begitu periksa, Bapak Ibu sekalian, ginjalnya cuma 1. Ginjalnya cuma 1. Ya. Dia ginjalnya cuma 1 dan 1 itu pun nggak normal. Jadi pasien ini chronic kidney disease. Ya dia hipertensi. Yang satu renovaskuler asli, ginjalnya 2 bagus, protein urinnya udah mulai ada protein uri, kreatininnya udah mulai naik. Udah mulai 2,7 kreatininnya. Waduh, dia kapan deh hipertensi, mulai ketahuan hipertensi? Ada 3 bulanan, 4 bulanan nih dok. Ternyata pasti periksa renovascular hypertension. Sempit sekali. Itu bisa diobatin.
kita kirim ke kardiologis atau interventional radiologis, dipasang stent. Di arteri renalisnya pasang stent. Pasien ini kita pasang stent, turun tensinya, Bapak Ibu sekalian, turun tensinya, cuman kreatininnya nggak bisa saya tolong karena dia udah kelamaan dan obat udah masuk tuh yang kandesartan segala macam udah masuk. Kreatininnya cuman bisa diturunin sampai kalau nggak saya ingat cuman sampai 2. Jadi ini pasien akhirnya menjadi chronic kidney disease karena stenosis arteri renalis. Tapi tensinya habis itu kita bisa hipertensinya terkontrol akhirnya dengan hanya 1 obat. Ya, dengan hanya 1 obat. Sebelumnya dia udah makan sampai 3 atau 4 obat. Sampai alpha blocker pun udah masuk. Ya, begitu untuk pertanyaan yang ini. Silakan yang lain. Baik, terima kasih dokter. Bapak dan Ibu, silakan apabila ada yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand. Untuk di kolom chat baru 1 pertanyaan, Dok. Silakan mungkin dari klinik Pratama juga, Mangga silakan. Silakan boleh ditanyakan kalau ada kasus di lapangan ya, yang agak aneh-aneh gitu. Belum mungkin? Atau mungkin berlanjut dulu Dok ke materi berikutnya. Nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh nanti di yang berikutnya, sesi berikutnya. Iya, sebentar dulu. Oke. Diinformasikan juga mungkin Ibu dan Bapak sekalian, materi yang pertama sudah Dokter Afiatin sharekan di kolom chat. Jadi mangga apabila ada yang membutuhkan, pasti sangat sih ini dari klinik dari puskesmas juga materi ini sangat bagus. Boleh silakan untuk di-download masing-masing. Oke ya, kita akan masuk ke materi yang kedua dulu ya. Mungkin nanti bisa banyak pertanyaan di sini. Baik, kita masuk materi kedua tentang deteksi dini dan tata laksana penyakit ginjal kronis di UPT Puskesmas. Begitu saya diberikan judulnya ya. Ya, sekarang kita lihat dulu data ya. Ini Indonesian Registry tahun 2019 nih, 2020 sedang diolah ya. Kita punya data dari tahun 2007. Kita lihat nih, yang biru muda ini pasien baru, yang biru tua ini adalah pasien yang masih hidup dan aktif cuci darah dengan hemodialisis di akhir tahun tersebut. Ya, kita lihat tahun 2019 di Indonesia pasien baru itu 69.000 orang pasien baru. Pasien yang masih hidup sampai tanggal 31 Desember 2019 dan menjalani HD rutin itu jumlahnya 185.900. Ya. Ini jumlah yang luar biasa. Karena pasien ini harus HD 2 kali seminggu. Seumur hidup. Ya. Dan sejak BPJS itu kan 2014. Kalau di sini lihat kan angkanya gini-gini aja kan. Begitu BPJS, di mana semua orang bisa HD. Kalau dulu yang bisa cuci darah itu cuma pasien askes, BUMN, sama orang kaya sebelum BPJS. Jadi sedikit pasien nggak terlalu banyak. Begitu BPJS, orang miskin sekalipun yang PBI, dia bisa cuci darah. Orang yang menengah dengan membayar dulu berapa ya, 15.000 sebulan, sekeluarga 60.000, dia bisa cuci darah seumur hidup. Ya, langsung dong pasiennya langsung banyak karena dia punya akses. Ya, lihat nih akses BPJS. Saya senang pasien-pasien PGK-nya bisa dialisis kalau dulu nggak punya uang, cuci darah 3 bulan meninggal gitu ya, kecuali ada yang bantu. Kalau sekarang bisa terus. Yang kewalahan kita yang ngurusnya. Dari 185.000 ini ya teman-teman ya, yang bisa dialisis rutin tuh hanya 51%. 49%-nya itu tahun berikutnya meninggal banyak. Karena apa? Kita nggak sanggup. Negara ini nggak sanggup. Tenaganya nggak ada. Terutama apa? Perawat. Kalau dokter mah masih cukup lah. Karena kalau satu dokter masih bisa ngurus 100 pasien juga bisa. Tapi kalau cuci darah perawat nggak bisa. Satu perawat lagi sekali shift itu lagi HD itu cuma boleh yang optimal itu 3.
maksimal 4 lah, ada yang 5. Tapi kalau udah 5 pasti kualitas kurang bagus ya. Gitu. Jadi ya udah, nanti orangnya cuci darahnya cuma sebulan 3 kali gitu, sebulan 4 kali ngantri-ngantri. Ya udah cepat meninggal itu ya. Sekarang kita lihat Jawa Barat nih. Ini Jawa Barat aja nih tahun 2019. 15.800. 25%-nya angka pasien baru disumbang oleh Jawa Barat. Karena apa? Karena di Jawa Barat unit HD-nya banyak. Ya, unit HD-nya banyak. Jadi banyak orang bisa HD. Bukan berarti di Sulawesi pasien HD sedikit, enggak. Karena ini terdatanya dari pasien yang bisa cuci darah. Yang enggak nyampe ke tempat cuci darah enggak kedata. Jadi Jawa Barat nih begini nyumbangnya ya. Ini kalau dilihat kalau seperti ini ya, itu 25%-nya Bandung. Ya. Jadi Bandung nyumbangnya banyak nih ya. Nah, jadi sekarang pasien dialisis di Jawa Barat tahun 2019 itu 45.000. Dan ini hanya 50% sama, 49% yang bisa HD rutin 2 kali seminggu secara rutin. Yang lain HD-nya sedapatnya gitu. Ini tadi udah saya sampaikan ya, penyakit ginjal itu penyebabnya Jawa Barat itu darah tinggi banyak masih, diabetes, lupus sudah mulai banyak. Ini angkanya 0, dia 0, gitu, enggak, komanya enggak ke bawah ya. Dan ini batu, asam urat, ginjal polikistik, PNC ya. Dan yang beberapa kita nggak tahu, yang ini nggak tahu nih. Nah ini satu saya highlight, glomerulopati primer. Glomerulopati primer itu adalah penyakit autoimun yang dibawa oleh pasien dari lahir. Ya, ini biasa nanti gejala pertamanya hipertensi dan ini banyak hipertensi sekunder nggak ketahuan ternyata dia sebetulnya glomerulopati primer. Nanti datang kreatininnya udah tinggi gitu. Terus sekarang apalagi? Ngabisin uang. Gagal ginjal itu hemodialisis itu masuk biaya penyakit katastrofik ya. BPJS sudah teriak-teriak lah nih dokter Pernefriti ngabisin uang banyak. Saya bilang bukan saya yang ngabisin uang ya, pasien. Nah sekarang kita lihat apa aja sih yang bisa bikin orang menjadi penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis itu adalah akibat. Dia akibat, dia bukan penyakit ini yang tiba-tiba orang lahir udah dengan PGK, enggak. Dia akibat. Penyebabnya bisa primer di ginjalnya. Jadi memang kelainannya memang di ginjalnya asli. Misalnya tadi glomerulopati primer gitu ya. Atau misalnya ada penyakit ginjal turunan disebut penyakit ginjal polikistik itu ada, tapi angkanya kecil ya. Nah sekarang faktor risiko apa lain yang bisa bikin orang penyakit ginjal kronis? Yang diabetes, hipertensi. Ini selalu 2 ini ya. Ada lagi nanti orang sakit jantung, dia nggak DM, nggak hipertensi, tapi dia punya sakit jantung misalnya karena kolesterol tinggi, karena ngerokok, whatsoever ya, atau stroke. Ini orang sakit ini pun ginjalnya bisa rusak. Orang gemuk nggak usah punya penyakit yang lain, gemuk aja rusak. Ya, atau ada riwayat keluarganya memang punya sakit ginjal. Nah ini ada beberapa penyakit ginjal yang diturunkan. Ngerokok, sekarang udah mulai orang ngerokok selain kena sakit jantung bisa juga penyakit ginjal kronis. Atau usia tua, jadi kalau udah usianya tua maka dia bisa juga punya penyakit ginjal kronis. Jadi ini, nah ini kalau kita bisa cegah ya dicegah gitu. Yang nggak bisa dicegah kan cuma umur ya. Yang lain ini bisa kita cegah, sama family history lah, nggak bisa dicegah. Oke, yang ini bisa dicegah semua gitu, ya, bisa dicegah semua gitu ya. Jadi kalau udah sampai sini, udah stadium 5, penyakit ginjal kronis itu dia kalau kita udah tegakkan PGK nih Pak, nggak bisa balik lagi, nggak bisa sembuh, ya gitu. Nah di Indonesia ada yang lain, ya. Autoimun udah jelas, lupus nih. Indonesia ini lupusnya tinggi. Pasien lupus tuh ke ginjal galak banget ya. Infeksi, ISK berulang, batu ginjal, obstruksi saluran kencing. Kalau di luar negeri, di Amerika, di Eropa hampir nggak ada orang dialisis gara-gara batu ginjal. Karena batu ginjal itu ngontrolnya gampang banget gitu. Nah kalau orang Indonesia enggak, ya suka seneng nih. Batunya itu disimpan-simpan aja. Dokter udah bilang buang Pak. Enggak, masih kecil kan dok, masih kecil. Dia masih kecil itu bisa bikin rusak ginjal, ya gitu. Nggak usah nyumbat gitu, bisa bikin rusak ginjal. Makanya di Indonesia masih banyak. Sama ISK berulang. Jadi dia ada infeksi saluran kemih, bulak-balik, nggak diobatin. Asam urat nih masih. Nah ini sekarang penggunaan obat dan bahan nefrotoksik. Penggunaan obat ini berarti penggunaan obat yang tidak dikontrol.
Contoh yang sering terjadi itu adalah penggunaan NSAID yang nggak pakai resep dokter, antibiotik yang nggak pakai resep dokter, ya. Saya pernah uji coba, saya pergi ke apotik, saya bilang gini, beli obat dong, saya bilang apa? Celebrex, saya bilang gitu kan. Oh, mau berapa Bu? Kaget saya. Nggak nanya resep, Neng. Ibu udah biasa pakai? Udah sih. Nggak apa-apa Bu, keluar itu Celebrex. Terus habis itu ada orang sebelah saya. Ini ke apotik nih, ada orang sebelah saya. Laki-laki. Bu, mau beli valsartan? Kaget saya. Valsartan? Iya. Terus nanti si orang apoteknya keluar. Pak, valsartannya habis. Tapi ada Pak sartan yang lain. Bapak mau nggak kandesartan? Saya sampai astagfirullahaladzim ya. Gila nggak? Beli sartan kayak beli apa ya? Beli sukro. Beli sukro Garuda. Pak, nggak ada sukro Garuda. Ada merek 2 kelinci. Mau nggak gitu? Itu obat. Kalau pakainya nggak benar, sartan itu, ginjal bisa rusak. Ya kan? Saya kaget. Saya tanya, Cuk, itu kan obat keras. Nggak harus pakai resep. Nah, udah biasa Bu pakainya. Udah dong. Terus saya lihat ada kayaknya apotekernya gitu ya. Saya bilang, ini obatnya gimana? Saya bilang, Bu, Ibu, ini apotekernya ya. Bu, Ibu tuh ini apotek loh Bu, bukan toko obat. Saya bilang, saya beli Celebrex Ibu kasih. Saya bilang, ini orang sebelah beli sartan dikasih. Luar biasa ya. Itu banyak. Belum NSAID, belum pil setelan, belum jamu, segala macam. Satu lagi apa? Herbal. Bahan nefrotoksik. Indonesia mulai banyak. Saya nggak sekali 2 kali saya dapat pasien karena herbal dia gagal ginjal ya. Bahkan di Taiwan saya yang tahu Taiwan ya. Di Taiwan itu penyebab gagal ginjal itu 30% karena herbal. Kan di sana China ya. Orang Chinese juga dia percaya banget sama herbal sampai negaranya bikin task force untuk pengontrolan pemakaian herbal nefrotoksik. Ya gitu. Nah, ini di Indonesia mulai banyak karena ada ini, kalau herbal itu nggak bikin rusak ginjal. Siapa bilang ya? Gitu. Oke, nah sekarang teman-teman harus tahu apa itu penyakit ginjal kronis. Ya. Definisinya sendiri penyakit ginjal kronis itu adalah abnormalitas dari struktur atau fungsi ginjal yang dialami lebih dari 3 bulan dengan implikasi gangguan kesehatan. Itu definisi kalau Prof. Endai almarhum bilang definisi konsep. Sekarang kita lihat definisi praktis. Ya, kalau definisi praktis adalah memakai kriteria. Jadi kalau mau gampangnya, penyakit ginjal kronis ini adalah abnormalitas dari ginjal yang menetap lebih dari 3 bulan. Dah gampangnya gitu. Apakah yang disebut dengan abnormalitas itu? 1. Kalau memenuhi 1 dari 2 kriteria ini. Yang pertama, adanya marker, tanda. Adanya tanda kerusakan ginjal 1 atau lebih. Oke? Berapapun GFR-nya. Nggak peduli GFR-nya berapa. Kalau ada albumin urea, yang disebut albumin urea itu, di sini albumin excretion rate-nya lebih dari 30 mg per jam. Ini pegang aja dulu ya. Atau di urinnya ada yang nggak normal. Misalnya di urinnya selalu ada hematuri. Selalu ada kas. Kita udah ulang, selalu aja ada. Itu udah tanda ginjalnya udah nggak benar. Ya. Atau ada kelainan elektrolit yang berhubungan dengan penyakit tubulus. Misalnya pasti hipokalemi terus. Hiponatremi terus. Terus kita cek di urin, ternyata kaliumnya keluarnya dari urin. Nggak ada dari yang lain. Ini nggak benar, ginjalnya udah bermasalah. Ya. Atau ada kelainan yang bisa dideteksinya dengan biopsi. Ini biasa pada anak-anak dan orang muda. Ada nanti glomulopati itu, kita taunya dari biopsi. Biopsi. Bisa, di Bandung bisa biopsi ya. Atau waktu kita lihat dengan imaging, imaging itu berarti pakai alat pencitraan, USG kah, CT scan kah, MRI kah, kita lihat si struktur ginjal itu udah ada kelainan, ya, dan menetap lebih dari 3 bulan. Nah berarti dia sudah CKD. Atau riwayat transplantasi ginjal, ya udahlah kalau pernah riwayat transplantasi ginjal itu pasti sebelumnya dia CKD. Walaupun sekarang dia normal kreatininnya, tetap dia masuk CKD dengan kidney
transplant dengan graft ya. Jadi itu bukan ginjal dia mah tetap aja CKD ya. Ini satu. Yang satu lagi, kalau kita cek laju filtrasi glomerulusnya itu selalu di bawah 60. Kita cek berulang kali, dia selama lebih dari 3 bulan selalu di bawah dari 60. Jadi kalau kita udah punya seperti ini, selalu di bawah dari 60, tanpa kelainan ini pun kita udah kategorikan menjadi penyakit ginjal kronis. Jadi kata-kata yang gampang, kalau GFR-nya, LFG-nya udah kurang dari 60, menetap selama 3 bulan, langsung masuk dia penyakit ginjal kronis. Tapi kalau misalnya LFG-nya 70 gitu, LFG 70 tuh udah nggak normal juga ya. Nggak normal kalau dilihat LFG normal tuh 125. Kalau LFG lebih 70 harus dicari dulu. Harus ada salah satu tanda dari sini. Kalau di ininya normal banget, nggak ada apa-apa, LFG 70, kita nggak boleh dulu masukin kriteria PGK. Jangan-jangan dia ikut kena injury aja. Ya, mungkin bulan depan dia jadi 90 gitu. Itu evaluasi kita. Tapi kalau misalnya dia kurang lebih dari 70, pas dicek albumin urinya positif 2 terus. Terus ada kas terus, ya. Ya udah, itu baru boleh kita bilang penyakit ginjal kronis. Jadi salah satu dari ini, ya gitu. Nah, ini misalnya struktur nih, kalau di USG, misalnya teman-teman punya kreatininnya normal, 0,7 gitu. Pas di USG, ginjalnya polikistik, ada kista-kista. Itu udah chronic kidney disease stadium 1 ya. Atau kita periksa lagi GFR-nya normal, kreatininnya normal. Terus ternyata di urinnya terus aja ada hematuri. Itu CKD stage 1. Kita harus cari karena nanti sebentar lagi bisa jadi CKD stage 2 kalau hematurinya tidak ditangani. Dicari kemana-mana, harus dibiopsi. Oh ternyata dia ada glomerulus primer, FSGS gitu. Nah itu ada cara ngobatinnya. Itu rujuk konsul ke ginjal, KGH ya. Jadi diagnosisnya itu pakai laju filtrasi glomerulus. Laju filtrasi glomerulus itu bisa diukur atau dihitung. Kalau diukur ya tadi kirim ke kedokteran nuklir. Tapi itu nggak perlu. Kita hitung aja dengan yang disebut dengan estimasi GFR. Ya, estimasi perkiraan laju filtrasi glomerulus. Kalau gangguan fungsi ginjal minimal aja ada albumin uri. Itu karena paling gampang dan paling sering, ya gitu. Bukan berarti kalau albumin urinya nggak ada, dia nggak PGK, kan ada yang lain. Periksa dulu yang lain. Nah, kalau udah dapet nih, udah kita periksa, kita tentukan dia stadiumnya. Stadiumnya itu ada 1 sampai 5, 3-nya dibagi 3A, 3B. Ditentukan oleh apa? Hanya oleh GFR. Ya, kadar GFR-nya, di mana GFR-nya itu dihitung, nggak usah diukur. Saya bilang tadi, kalau yang diukur kirim ke nuklir itu kalau ragu sekali, saya ragu baru boleh ke nuklir. Kalau teman-teman ragu, tanya sama saya. Ya, jadi ini diukur. Kalau dia masuk nih 40, oke, 40, jangan 40. Dia masuk berapa nih? Ya 40 lah. Terus kita udah ulang, udah 3 bulan, lebih dari 3 bulan dia 40 aja, ya udah masukin Bapak penyakit ginjal kronis stadium 3B, ya gitu. Oke. Tapi kalau dapat nih misalnya angkanya 88. Mana 88 ya. Saya angkanya 88. Terus nggak ada apa-apa. Kita cari kidney damage-nya nggak ketemu apa-apa. Kita mikir dulu nih. Oh, 88 umur udah 65 nih. Itu nggak apa-apa. Itu bukan penyakit ginjal kronis. Itu GFR-nya cocok buat umurnya gitu. Tapi kalau ada albumin uri baru masuk dia penyakit ginjal kronis atau dilihat ada ginjalnya udah mengkerut gitu di USG baru masuk penyakit ginjal. Kalau nggak ada apa-apa semua normal itu sesuai sama umur. Nggak usah panik ya. Karena fungsi ginjal kita itu tiap tahun juga turun sejak usia 30 ya gitu. Jadi yang diperiksa ini tadi, kalau mau diukur pakai kedokteran nuklir, kalau ini dihitung ya. Ini yang rumus yang dipakainya CKD-EPI yang kreatinin, jangan kreatinin sistatin. Kalau yang pakai sistatin boleh, silakan kalau periksa sistatin, tapi nggak usah lah, kita ngomong yang sederhana aja, kreatinin sistatin mahal ya. Nah ini rumusnya kayak gini nih, sebetulnya rumusnya riwahnya. Tenang aja, ambil handphone, download CKD-EPI.
Ini cari nih, National Kidney Foundation. Ini ada satu aplikasi dari NKF. Seperti ini bentuknya nanti. Itu macam-macam ada di situ. Di situ dosis obat, acute kidney injury, risiko kontras, segala macam ada ya. Dan salah satunya ada tentang CKD-EP kreatinin ya. Atau pakai kalkulator yang saya bilang tadi. Dulu mah ada, suka dibagi, sekarang nggak ada. Pakai ini aja, pakai aplikasi ya, gratis download. Nanti tinggal dimasukin angkanya, keluar nanti GFR-nya. Nah, ini ada panduan. Evaluasi GFR itu benar cuman pakai kreatinin aja. Sistatin itu dipakai kalau dia kita anggap kreatinin ini kurang akurat. Kreatinin kurang akurat pada apa? Pada orang yang malnutrisi, orangnya kurus banget, ya. Pada orang yang tua sekali. Nah, itu juga agak kreatinin nggak terlalu tepat. Jadi kalau seperti itu boleh periksanya sistatin. Ternyata kalau kita ukur ya bedanya juga dikit gitu. Jadi kreatinin masih reliable untuk tempat-tempat. Sistatin ini nggak semua lab bisa periksa juga ya. Nah kemudian oke. Nah ini nih ya. Jadi yang berpengaruh terhadap kadar kreatinin serum orang tua, perempuan kadang-kadang, orang African American race. Race itu hanya khusus untuk African American. African American itu bukan orang kulit hitam. Tapi orang Papua nggak masuk sini. Dia karena bukan African American, dia orang Papua. African American itu dia punya gen khusus, APOL1 namanya ya. Dan dia harus African American, bukan orang Afrika asli. Jadi misalnya di sini tuh Beyonce gitunya. Serta orang bintang film karena dia udah Afrika, udah ada campurannya ya. Gitu. Terus satu lagi orang yang lagi nggak makan protein. Lagi diet protein, dia nggak makan protein banget gitu. Nah kalau kreatininnya kurang bisa reliable, jadi harus periksanya sistatin. Atau orang gemuk banget, atau kurus banget, atau orang yang muscular, seperti Aderai. Aderai itu kreatininnya tinggi loh. Aderai itu kreatininnya, saya kalau nggak salah pernah saya dengar kreatininnya agak tinggi, pas 1,9 atau mana, itu harus periksa sistatin. Kenapa? Kreatinin itu ada di otot. Dia bukan gara-gara gagal ginjal, bukan gara-gara penyakit ginjal kronis, kreatininnya tinggi. Kalau kreatinin tinggi itu GFR turun kan, tapi karena ototnya banyak ya gitu. Ini contoh, lihat. Dengan rumus CKD-EP ya. Ini dengan MDRD ya. Nah, samalah CKD-EP juga. Kalau orangnya umurnya 22, laki-laki, nih kreatininnya sama semua 1,2. Kalau dimasukin rumus, keluar GFR-nya beda-beda. Karena di rumus itu ada umur, ada race, ya, ada umur, ada race, ya. Jadi beda-beda nih. Kalau di umur segini dia udah stage 3 gitu. Kalau ini 98, kalau di kidney function-nya nggak ada apa-apa, normal. Ya, jadi ini. Jadi Anda nggak bisa, jangan ngomongin gagal penyakit ginjal kronis cuma dari kreatinin. Ukur estimated GFR-nya ya. Sistatin C tadi bilang dia baik untuk beberapa kondisi tadi ya gitu. Nah, sekarang albumin uri bagaimana? Albumin uri itu kenapa albumin uri ini penting banget? Karena albumin uri itu merupakan penanda marker awal dan juga dia bisa menjadi faktor prognosis gitu ya. Bisa memprognosis outcome dari PGK. Walaupun PGK-nya stage 1, kalau albumin urinya parah ya, itu risiko tinggi buat nantinya dia cuci darah atau terjadinya kardiovaskuler. Dan juga menjadi salah satu panduan terapi ya gitu. Yang diperiksa apa? Urin. Urinnya urin apa? Urin biasa aja, urin lengkap ya. Yang paling bagus urin itu adalah urin pagi ya, urin pagi. Nah, kita kalau periksa urinalisis kan yang dilihat ini ya. Yang dilihat tuh kalau kita periksa urinalisis ini harus dilihat semua, harus bisa ya. Salah satunya protein. Nanti kita bisa lihat juga ada darah enggak di situnya ya. Ada kas enggak, bisa dilihat semua nih pakai pemeriksaan urin. Nah, yang dipakai pemeriksaan urinnya apa? Yang bagus itu adalah albumin kreatinin rasio. Namanya ACR. Semua lab yang sudah tervalidasi ya, laboratorium utama pasti bisa pemeriksaan ACR. Pasti bisa. Termasuk rumah sakit. Udah bisa semua ya. Kalau nggak albumin, protein, kreatinin rasio boleh juga. Kalau nggak bisa juga pakai strip yang pakai otomatis
reading. Jadi ada strip tapi dimasukin ke mesin. Nggak bisa juga pakai strip yang Anda baca sendiri pakai manual. Ya, jadi ini harganya 8.000. Kalau yang pakai manual reading harganya cuma 8.800. Ya, jadi ini mah tinggal Anda mau atau enggak gitu. Karena nggak diwajibkan, ini paling oke nomor 1, tapi nggak ada yang nomor 4 pakai juga lah, gitu kan? Nanti karena dia bisa bisa dikonversi ya, gitu. Ini kalau ACR, kalau albumin execution ratio gini, kalau pakai ACR begini, itu mas kategorinya sama, tergantung dari pemeriksaannya ya. Kalau ini disebutnya normal to mild, ini moderate, ini severe ya. Kalau lebih dari 300 mg itu severe ya. Nanti masuk ke sini nih, lihat nih. Kalau peningkatannya berat, risikonya nggak ada yang kuning. Ya, dia langsung tinggi atau sangat tinggi. Nah, sekarang kita lihat contoh sebelum. Misalnya nih, Anda periksa. Pasiennya GFR-nya 70 di sini. Albumin urinya dia 500 gitu. Di sini kan risiko tinggi kan? Risiko tinggi. Nah, habis itu kapan lagi kita mesti evaluasi? Masuk lagi ke tabel berikutnya. Kalau di sini berarti dia harus diperiksa, ini artinya berapa kali dia harus diperiksa per tahun. Jadi kita harus evaluasi fungsi ginjalnya, PGK-nya 2 kali setahun. Kalau udah ini 3 kali setahun. Kalau ini minimal 4 kali. Kalau lagi parah bisa tiap bulan. Saya ada beberapa pasien yang sedang saya evaluasi ketat, saya suruh periksa dia 2 minggu sekali. Biasanya saya periksa 2 minggu sekali sampai 2 bulan, 2 sampai 3 bulan, ya, gitu. Jadi ini panduannya. Oke, sekarang misalnya Anda sudah dapat nih pasien. Pasien sudah didiagnosa sama kita penyakit ginjal kronis stadium 2. Tentukan penyebabnya apa? Oh, diabetes kidney disease. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya biar dia nggak jadi stadium 3? Nggak jadi stadium 4, nggak jadi stadium 5 yang harus cuci darah. Caranya yang pertama ini adalah pilar-pilar kalau di diabetes ya. Ini pilar-pilar mengontrol progresivitas penyakit ginjal. Kalau dia gula, gitu kan, kalau dia punya penyakit gula, maka kontrol gula darahnya secara intensif. Ya, salah satunya itu adalah parameternya kita mengurangi albumin urik, gitu ya, gitu. Kemudian berikan antihipertensinya yang harus dipilih adalah RAS blocker. Beri ACE inhibitor. Pilihan pertama adalah RAS blocker, ACE inhibitor atau ARB. Ya, kalau dia perlu 2, baru tambah yang lain. Yang pertamanya ini. Yang berikutnya, tekanan darahnya harus di bawah 130/80 yang tadi ya, tapi tidak lebih rendah dari 120/70 kan tadi ya ada untuk hipertensi. Jadi tensinya harus segini teman-teman. Kalau orang PGK tensi 150/100, udah 2 tahun lagi cuci darah dia ya gitu. Karena dengan hipertensinya lagi dia tambah rusak gitu ya. Nah, sekarang estimated GFR itu sudah ada aturan panduan dari laboratorium internasional. Kalau lab itu periksa kreatinin, dia harus melampirkan estimated GFR-nya. Hasil perhitungannya harus dilampirkan untuk meningkatkan awareness, kewaspadaan dokter nih. Loh, kok GFR-nya udah 50 ya? Kalau dilihat kreatinin cuma 1,3. Kadang-kadang kalau lihat kreatinin 1,3, tenanglah, masih jauh gitu kan. Padahal kalau dilihat GFR dia udah 50 teman-teman ya. Jadi sekarang untuk klinik yang memeriksa kreatinin harus mencantumkan eGFR. Tapi ini pun belum diturutin. Waktu ini tahun 2008 ada penelitian itu baru 38% gitu ya. Terus PGK juga jarang di-coding sebagai diagnosis. Misalnya pasiennya penyakit ginjal kronis stadium 2. Ini teman-teman di SEP nih kalau orang BPJS itu kadang-kadang nggak dimasukin codingnya. Hipertensi esensial titik weh. Padahal PGK-nya udah stage 2. Ya, ini akan mengurangi membuat data itu tidak terdata lah gitu.
Jadi dari BPI segala macam, oh tenang-tenang lah, hipertensinya masih baik, belum ada komplikasi cenah gitunya. Tuh kadang-kadang nggak di ini ya, nggak dituliskan. Yang tadi ya ini udah ya, IGFR sama urium kreatinin. Nah sekarang kalau anak nih ya, kalau anak beda, pakainya Swartz ya. Ini rumusnya ada juga di itu, ada juga di aplikasi. Tinggal dimasukin rumusnya beda, jangan pakai CKDIP kalau anak ya. Nah sekarang peranan Anda apa? Satu, Anda harus deteksi dini. Karena pintunya di teman-teman sekalian. Saya beberapa kali, hampir sering juga lah, tiap minggu pasti saya dapat pasien ke saya mau konsultasi, kreatininnya 2. Dia tahu karena apa? Ini pasien yang datang ke saya karena dia baca di hasil labnya ada tulisan. Kreatinin 2, IGFR 31. Rujukan lebih dari 90. Panik dong. Ya enggak, gitu kan. Panik dong gitu kan. Dia datang ke saya, "Dok, ini ginjal saya." Terus saya tanya, "Bapak punya sakit apa?" Saya itu hipertensi dan kolesterol. Oke, kontrol di mana? Tensinya bagus, pas datang dia tensinya bagus. Saya kontrol di mana? Di klinik A gitu. Oke. Bapak ini kapan periksa lab? Oh ternyata periksa labnya minggu kemarin. Kenapa Bapak pengen periksa lab sih gitu? Saya mau divaksin dok, jadi saya pengen tahu gitu kan. Nah sebelum ini Bapak pernah diperiksa lab nggak? Dia mikir gitu. Ginilah Pak, setahun ini aja. Apalagi setahun nggak pernah nih, yang ini aja pertama. Terakhir kapan? Oh pernah dok, waktu itu saya pernah periksa berapa, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Kenapa? Saya mau umroh. Sih, jadi ini dia punya hipertensi sama kolesterol tinggi. Nggak pernah dicari HMOD-nya. Dia diperiksa karena kebetulan mau divaksin, dia takut karena dia baca kalau orang sakit ginjal nggak boleh diperiksa semua sama dia, betul. Gulanya diperiksa karena takut. Ternyata kreatinnya 2. Dia punya ginjal kronis. Ya. Nah, ini pasien ini nggak ada di saya, pasiennya ada di klinik. Dia klinik yang obatin dia dokter umum. Oke. Jadi, teman-teman nih kembali, kalau menemukan orang dengan risiko yang tadi, hipertensi kah, DM kah, gemuk kah, penyakit jantung kah, ngondek tadi, ngerokok kah ya, yang tadi lah riwayat keluarga segala macam, asam urat, batu ginjal, jadi anamnesis kita tanya kan, kita tanya ada apa. Nah kalau ada itu Anda evaluasi lah sekali aja, ginjalnya masih bagus atau enggak gitu. Begitu terdeteksi kan pasiennya akan lebih aware ya. Pasien kan nggak semua miskin, ada yang kaya juga yang mau aja kita beri apapun, suruh beli apapun untuk kesehatan dia beli bisa aja kan. Jadi yang tadi caranya gampang tadi, yang periksa kreatinin, hitung estimated GFR-nya. Kalau ada kecurigaan anamnesis ada batu ya USG atunya gitu. Dan albumin uri jangan lupa ya gitu. Nah, habis itu kalau udah dapet dan ternyata dia sudah masuk kriteria harus rujuk dulu ke SPPD aja. Ke SPPD rujuk dulu. SPPD itu bisa kompetensinya ada mengelola penyakit ginjal kronis sampai stadium 3. Begitu stadium 3 atau stadium 2 malah tambah berat atau itu baru ke saya. Ya, dokter ginjal hipertensi itu pasiennya sedikit. Hipertensi aja cuman hipertensi sekunder sama hipertensi resisten. Sisanya di SPPD, ya gitu. GFR penyakit ginjal kronis juga cuman yang stadium 3 ke atas. Yang lain SPPD boleh ngelola. Anda kalau dia PGK dengan stabil, pasien ke 1 juga ya gitu. Jadi edukasi, dan khusus nih karena di Indonesia banyaknya diabetes dan hipertensi dan diabetes, maka ini harus kita kasih perhatian khusus. Gulanya tuh jangan baik, dok gula saya mah dok udah nggak pernah di atas 100 cenah. Di atas 200. Emang 180 bagus? Gula 2 jam, gula 1 emang bagus 180? Nggak bagus ya. A1C kan ada targetnya. A1C itu nggak ada yang A1C-nya bagus, gula darah sehari-harinya 180 lah. Udah, kita bilang sama pasien, suka bilang gini sama pasien, Bu, Pak, selama gula darah Ibu sama Bapak ini nggak normal ya Pak, setiap detik itu ginjal dirusak Pak. Nanti bisa Pak, seminggu nefron Bapak rusak 5.000. Saya paling begitu ngomongnya buat orang yang kekeh gitu ya. Nanti lama, oh gitu dok, iya jadi Bapak harus normal. Gue tensi nih. Saya itu dok nggak pernah
Tensinya mah inilah dok, lumayan lah berapa, 150/90-an dok, saya udah biasa lagi dulu mah 200. Belum Pak, masih 130/80 biar nggak ginjalnya nggak tambah jelek. Ya kita harus usahakan loh, mau 3 obat kita harus ya gitu. Jadi difokus. Nah kalau udah PGK tadi nih, kalau ada hipertensi, pakai yang pertamanya ACE inhibitor sama RAS blocker. Ini teman-teman banyak yang kan ada sakit ginjal, obatnya melodipin. Cari studinya nggak ada melodipin itu bisa memperbaiki fungsi ginjal, nggak ada. Yang memperbaiki fungsi ginjal itu RAS blocker. Studi apapun cari ya, RAS blocker. Cuman RAS blocker itu dia pisau bermata dua. Kalau kita salah pakai, fungsi ginjalnya tambah turun gitu. Jadi apa caranya? Ya dievaluasi, kasih RAS blocker, periksa nanti kreatinnya, kan tadi ada tulisannya. Kalau stadium ini dikasihnya periksanya 3 kali setahun, ada yang 4 kali setahun. Kalau misalnya dikasih RAS blocker terus kreatinnya tiba-tiba naik, itu ada panduannya juga. Ya, ada panduannya juga. Kalau tiba-tiba naik itu bukan berarti diberhentiin, dievaluasi. Naiknya berapa banyak? Kalau naiknya cuma di bawah 30% nggak apa-apa, terusin aja. Lihat nanti bulan depan kreatininnya turun. Ya, begitu kata ilmunya ya. Tapi kalau udah ada seperti ini, Anda rujuk aja dulu ke SPPD ya. Ini kreatininnya naik dok, kirim dulu ke SPPD. Nanti SPPD yang ngelola, mereka tahu ya. Gitu. Nah, kemudian memonitor tadi ya. Dan ini faktor yang lainnya yang memperberatnya diurus juga gitu. Mau orang yang ngerokok, kasih edukasi, orang yang kolesterolnya tinggi, turunin gitu ya. Terus bisa juga nih di screening buat yang lainnya. Maksudnya di screening tuh Anda berniat gitu. Gimana nih anemia segala macam. Nggak bisa di vaskes Anda kirim untuk screening ya. Dan bisa dirujuk ke dietitian, ke ahli gizi untuk panduan nutrisinya, karena penyakit ginjal kronis ini peranan pengaturan nutrisi sangat besar. Kalau udah jadi ini nih, kalau stadium 4. Stadium 4 kan bentar lagi stadium 5 ya, gitu ya. Ini kalau udah stadium 4 ke stadium 5, nefrolog seheboh apapun nggak bisa itu kita nahan-nahan pakai obat, pakai apa enggak. Obat segitu-gitunya lah, tensi udah terkontrol, gula udah terkontrol. Apa? Diet. Studinya itu harus diatur dietnya. Ya, yang terkenal itu adalah diet rendah protein. Seberapa rendah yang tidak membuat pasien malnutrisi. Itu penting banget. Dan itu udah banyak studinya, kita bisa delay orang itu jadi stadium 5 ya. Contoh saya pernah punya pasien disiplin banget ibu-ibunya. Itu saya bisa delay dengan diet yang baik dan obat-obatan tadi 5,5 tahun. Kalau studinya orang kayak gitu nggak diet nggak apa-apa, paling 8 bulan dia dialisis rutin. 5,5 tahun karena dia disiplin pisannya, pergi ke dokter gizi, habis ke dokter gizi ke ahli gizi, minta diajarin gimana makanan yang baik. Dia nggak pesan ke ahli gizi, makanannya nggak catering, dia bikin sendiri di rumah, ibu-ibu ya gitu. Terus nanti konsul buat teman-teman nih, konsul kolaborasi dengan nefrologis kalau udah stadium 3 ke atas atau dengan SPPD ya. Dan kita bisa juga nih kalau teman-teman di sebelahnya ada klinik atau apa, kita bisa juga mengendorse kalau ngeluarin kreatinin, keluarin IGFR juga. Bukan buat takut-takutin, untuk meningkatkan kewaspadaan ya. Mana yang dirujuk? Ini yang dirujuk. Kalau Anda pikir usianya muda, kayaknya glomerulus primer, mau biopsi kirim. Tensinya hipertensi kirim. GFR-nya turun cepat nih. Bulan ini kreatininnya 1,3. GFR-nya 65. Bulan depan jadi 1,9. GFR-nya 38. Rujuk ya, rujuk. Ada sesuatu itu ya, kita cari ya. Atau penyakit ginjalnya primer kayak glomerulopati udah harus ke nefrolog ya. Atau ini tadi, jadi stadiumnya udah stadium 4 ke stadium 3 ke atas, kita harus stadium 4 sama 5 ya, kita harus siapin dia untuk dialisis. Karena bagaimanapun dia pasti dialisis, cuman ada yang 8 bulan, ada yang setahun, ada yang tadi. Itu rezeki banget pasien itu 5,5 tahun. Ya, gitu. Jadi PGK itu
merupakan bagian juga dari pelayanan Fasiankes primer, terutama deteksi dini. Itu yang penting mah, ya. Kalau untuk tata laksana dan edukasi, Anda nanti akan dapat dari rujuk baliknya. Kita sebagai yang maintain tentang edukasinya, tentang si pasiennya awareness-nya itu harus tetap tinggi gitu, biar dia tidak sampai harus dialisis gitu, ya. Jadi saya akan tekankan itu deteksi dini aja dulu lah. Karena masih banyak nih pasien-pasien yang sudah terlambat dirujuknya. Jadi pasien dialisis banyak loh tiap tahun ya gitu. Ini masalah di Indonesia enggak juga. Di negara maju juga masih seperti ini ya. Karena dokternya udah alah tenanglah 1,3 naik dia 1,9 nggak apa-apa lah. Udah katanya yang cuci darah mah kalau udah 6 katanya gitu. Jangan dong. Nanti sebentar lagi cuci darah habis uang kita. Oke, saya pikir cukup sekian untuk sharingnya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Saya rasa harusnya banyak pertanyaan ya. Kalau Anda peduli seharusnya banyak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dokter atas paparan materi keduanya. Di kolom chat sudah terdapat beberapa pertanyaan. Nanti kami dari panitia akan share-kan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini dok pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Oke, saya masuk. Nggak apa-apa ini ada yang hipertensi ya. Oke, saya ini juga saya jawab ya. Pasien tensi 200/120 umurnya 60. Pasien dan keluarga pasien selalu menolak untuk dirujuk. Di klinik hanya tersedia amlodipin, captopril, dan furosemid. Oke. Gini, kita sebagai dokter, kita harus memberikan treatment yang paling baik untuk pasien ini. Ya, best practice ya. Kita wajib. Masalah pasiennya mau atau tidak, lain cerita. Hidup itu pilihan. Saya selalu bilang begitu. Kan kadang ada yang frustasi ya. Dokter-dokter di puskesmas tuh. Nah kayak gini nih. Udah saya suruh dirujuk dok. Di klinik Pratama nih dok. Siapa? Saya rujuk nggak mau dok. Gini padahal tensinya tinggi. Nggak apa-apa. Jangan putus asa. Kita jangan terlalu sedih ya. Kita bilang, Bu, Pak, begini, begitu, begitu. Nggak mau juga. Oke. Do the best that you can do. Sekarang cuma ada ini. Oke, umur 60 tensi segini. Nggak bisa nih harus turunkan ya. Ya udah, maksimalkan dulu pemberian amlodipin, maksimalkan pemberian captopril, dan furosemid. Furosemid ini hati-hati, karena furosemid itu bukan obat antihipertensi. Dia diuretik. Yang diuretik asli. Kalau diuretik untuk hipertensi itu yang dipakai adalah HCT. Furosemid dipakai menjadi gabungan untuk efek penurunan tekanan darah itu kalau pasiennya ada overhidrasi. Ya, udem paru, bengkak, itu pasti kita akan beri untuk ngeluarin air kencing yang banyak, otomatis tensinya akan turun. Ya, karena tekanan darah itu berhubungan dengan volume. Jadi ini tolong dimaksimalkan teman-teman. Amlodipin itu berapa maksimalnya? Captopril itu berapa maksimalnya? Furosemid kalau pasiennya ada perlu boleh dikasih. Kalau tidak ada indikasi untuk furosemid, kita kasih furosemid nanti pasiennya dehidrasi. Lebih baik cari obat yang lain. Misalnya beta blocker, ya. Bisa dikasih tuh. Rasanya kayak bisoprolol itu udah banyak di daerah. Kalau beli pun harganya cuma Rp100 satu. Rp100 loh. Ya. Jadi maksimalkan apa yang kita bisa. Walaupun nanti kita harus bilang sama pasien karena umur udah 60 nih. Bu, kalau kita berikan ini obat-obat, kalau dosisnya tinggi nanti suka ada efek samping, Bu. Kayak captopril, Bu, kalau kita nggak follow up fungsi ginjalnya nanti agak berbahaya juga ya, Bu ya. Kalau bisa mah sekali aja Bu gitu ke kota. Ya gitu aja. Kalau tetap nggak mau juga ya udah ya. Kita berikan aja semaksimalnya kita bisa. Terus dia nggak nyampe, ya gimana? Tuh udah memang tidak maksimal terapinya ya. Atos tambah atos urang usaha ya. Yang penting proses hasil serahkan sama yang di atas ya. Kalau ternyata nanti dia terus jadi stroke jadi apa? Kan kita udah sampaikan. Bu, kalau ini nggak dikontrol nanti komplikasinya keluar. Apa aja? Bisa stroke, bisa jantung, bisa ginjal. Terus kejadian pantos diwartosan, Bu, gitu. Ya, udah aja nggak apa-apa. Dah, tugas kita sudah selesai. Ya. Kemudian, apalagi? Ada kasus perempuan 25 tahun riwayat hipertensi dari orang tua. Saya rujuk dan hipertensi sekunder, tapi semua aman. Apakah jadinya masuk ke kriteria hipertensi esensial, Dok? Semua aman.
Jadi umurnya 26. Ada riwayat. Oke. Terus udah dirujuk nih. Udah dirujuk dan mudah-mudahan sudah dievaluasi semua ya. Semua termasuk USG, Doppler ya. Kalau udah dievaluasi semua dan tidak ada ke arah hipertensi sekunder, Anda boleh diagnosis hipertensi esensial. Kita sekarang udah berkembang ilmu, kita cari referensinya, ada early onset of essential hypertension. Jadi ada yang keluarnya lebih awal. Walaupun sebetulnya hipertensi esensial itu baru manifest, hipertensi prehipertensinya itu dekade 4 ya gitu. Mungkin ini lebih cepat ya, bisa jadi. Kenapa mungkin lebih cepat? Mungkin dia kerjanya seorang marketing yang dikejar-kejar target. Nah, itu bisa. Ya, coba diukur aja nadi istirahatnya. Kalau nadi istirahatnya 84, ini pasien ada masalah dengan stres. Nah, kalau dengan stres kayak gitu, pasien seperti ini, obatnya kasih beta blocker. Paling bagus, ya. Karena dia juga usia muda. Kalau orang usia muda, perempuan, masih berniat untuk hamil, hati-hati, jangan diberi RAS blocker, ya. Kecuali kalau aman dia tidak akan hamil gitu, karena RAS blocker itu bisa teratogenik. Kalau kayak gini biasanya ininya tinggi nih, simpatisnya tinggi, kita bisa kasih beta blocker. Kecuali ada kontraindikasi ya. Oke, ada lagi? Pasien GNA hipertensi yang terkontrol apa kerusakan fungsinya bersifat permanen sehingga obat hipertensinya harus terus diminum. Oke. Ya. Pasiennya glomerulonefritis akut. Kalau misalnya glomerulonefritis akut, kalau orang GN nih GN primer itu kan nggak bisa sembuh ya, nggak bisa sembuh, cuma bisa kita kontrol damage-nya, ya ada damage control. Kalau dia misalnya udah CKD stage 1 kan, kalau orang GN primer itu dia CKD stage 1, kadang begitu di biopsi ada kelainan kan, dia CKD stage 1 sebetulnya tuh. Kreatininnya normal CKD stage 1. Nah biasanya kalau orang CKD penyebabnya glomerulopati, itu ada hipertensinya. Bagaimanapun kalau primer di ginjal itu pasti terganggulah sistem renin-angiotensin-aldosteron blockernya. Jadi dia harus dikontrol karena dia udah CKD stage 1, kita harus kontrol tekanan darahnya harus bagus. Jadi harus dikasih obat darah tingginya. Dan dievaluasi karena dia bisa dibawa sampai tua. Nanti kalau nggak terkontrol teman-teman, dia GNA umur 12 nggak terkontrol, umur 24 cuci darah dia. Sekarang orang pasien CKD on dialisis yang umurnya kurang dari 35 tahun itu sudah 1,6%. 1,6% dari Aina beran 200.000 ya. Itu kan banyak. 2.000 orang. Ya. Itu mulai banyak. Hati-hati ya, gitu. Banyak yang kalau di anamnesis waktu kecil memang ada sakit ginjal, ada kebocoran protein dok waktu kecil. Terus kontrol lagi, habis nggak ini dok, nggak kambuh cenah. Udah aja beleng gitu di umur 13, 14 beleng ke umur 24. Datang-datang ke kita pasiennya rada nggak enak. Saya pernah dapat pasien ini SMA, anak SMA kelas 2 ya. Dia bilang kok saya agak lemes ya dok sekarang, dibawa sama ibunya. Saya periksa, kreatininnya 4,5 ya. Lemesnya dari HB, HB-nya udah 9. Pas di anamnesis dulu pernah ada kebocoran protein. Terakhir kontrol ya umur 14 dok. Umur 14. Umur 7 tahun karena dia masih kelas 2 SMP. Ada yang umur 24 dari kontrol umur 14. Ya, jadi ini harus dikontrol terus. Oke, dari Ibu Sisil tadi Dokter Damayanti. Kasus pribadi nih, tensi 107/7. Biasanya 100/70. Kemudian meronjak segini, mengalami epistasik hebat masuk IGD. Dan kejadian itu berulang beberapa kali dalam 2 minggu. Dan tekanan darah selalu kemudian di rumah tensi. Ketika tensi darahnya sudah bisa epistaxis, lalu dirujuk ke penyakit dalam, didiagnosis hipertensi, obat hipertensi. Namun ketika di rumah dan ketika tidak mimisan, tekanan darah stabil dengan sistolik antara 100 sampai 110. Obat diminum teratur selanjutnya. Apakah itu memang benar hipertensi atau bagaimana ya dok? Pokoknya gini, kalau pasien, ini waktu dia mimisan ya, ini mimisan nih tensi segini, ini hipertensi urgensi namanya. Ya. Nah,
kalau seperti ini saya pertanyakan nih, tekanan darah yang biasanya 110 ini saya pertanyakan, tekanan darah kapan? Ya gitu ya. Nah, kalau kita udah evaluasi nih, ternyata sama dokter dievaluasi, ternyata benar, bolak-balik tensinya 14, 100, 14, 100, 14, terus dikasih obat. Nah, pas dikasih obat, tekanan darahnya normal. Pas dikasih obat. Kalau tekanan darahnya bagus, nggak epistaksis lah. Karena itu epistaksisnya karena pembuluh darah hidung yang udah tipis, itu pecah karena nggak tahan menahan peningkatan tekanan darah yang mendadak. Biar langsung gitu ya. Begitu tensinya turun ya dia nggak akan berdarah lagi. Jadi orang hipertensi dikasih obat, dia kan normal. Terus ini pasien nih biasanya. Terus obatnya diberhentiin sama pasiennya. Kenapa Pak diberhentiin? Pan udah normal dok abdi 120/80. Bapak pan normal nanti minum obat Pak. Itu bukan normal tensinya, bukan hipertensinya sembuh, tapi hipertensinya terkontrol. Jadi kalau kita punya pasien hipertensi, pertama kali kita diagnosa hipertensi stage 2. Oke. Terus kita kasih obat, kita evaluasi tensinya jadi 125/75. Nah, waktu dia datang kontrol dengan tensi segitu, di status kita tulis bukan hipertensi stage 2 lagi. Hipertensi terkontrol. Tahu dari mana terkontrol tensi? Nah, 125/75. Kata dokter Atin, tensi yang normal itu di bawah 140/90. Berarti dia terkontrol. Nggak boleh kurang dari 120/70. Jadi mau 125/75 itu normal, yang artinya terkontrol. Sanes normal karena beda sama yang nggak hipertensi. Kalau nggak hipertensi dia nggak minum obat. Kalau minum obat namanya hipertensi terkontrol. Artinya apa? Pak, hipertensinya terkontrol. Silahkan lanjutkan obatnya. Oke? Gitu. Nah, kalau ada nanti kita kasih obat nih, tensi 150/100. Target 100, misalnya orangnya CKD, target 130/80. Udah minum obat 2 obat. Datang ke kita tensinya 140/95. Belum. Tulis di status kita tulis hipertensi tidak terkontrol. Kalau kita diagnosis hipertensi tidak terkontrol, so you have to do something. Kita harus berbuat sesuatu untuk membuat hipertensi ini terkontrol. Caranya apa? Evaluasi. Bapak, Ibu, obatnya dimakan. Nomor 1 jangan dimakan dulu. Obatnya dibeli, Pak, atau diambil? Diambil, Dok. Oke. Habis itu dimakan, Pak. Biasanya kalau ditanya gitu ya, pasien langsung senyum-senyum. Hehehe. Kenapa, Pak? Kemarin nih 3 hari, Dok, saya pergi ketinggalan obatnya. Nggak dimakan ya. Nah, kalau orang kasih obat hipertensi terus tidak dimakan, kita harus nulis hipertensi tidak terkontrol, bukan ditambahin obat. Kita edukasi, Pak, obatnya dimakan dulu yang teratur ya gitu. Ini ada nih, dia nggak nanya nggak apa, pas dilihat, wah tensinya nggak turun, dia udah minum 2 obat. Wah tensi nggak turun, langsung nulis resep obat ketiga. Dia kata dokter Atin boleh sampai 3 obatnya. Nulis resep ketiga, salah lah. Karena dia hipertensi nggak terkontrolnya bukan karena efektivitas obatnya belum bagus, tapi karena compliance. Ya, itu harus diedukasi. Beda lagi nanti ada pasiennya CKD, tensinya 140/95 yang tadi. Bapak obatnya, obat saya minum dok, udah 2 macamnya. Obat saya minum, ada keluhan nggak Pak? Nggak ada keluhan. Wah dia udah makan, udah bagus, terus tensinya 140/95, obat udah diminum rutin 2 bulan. Terus dokternya nulis diagnosisnya hipertensi stage 2. Salah ya. Harus hipertensi tidak terkontrol. Nah itu kita harus berbuat sesuatu. Karena minumnya udah bagus, dietnya udah bagus, segala udah bagus. Di situ kita harus nambahin obat biar sampai ke 130/80. Nanti ada disebutnya physician inertia. Jadi pasiennya berapa Pak? 140/95. Ada keluhan nggak ada? Lanjutin ya Pak obatnya. Lanjutin semua. Terapi lanjut, terapi lanjut, terapi lanjut. Tensi itu bertahun-tahun 140/90 pasiennya CKD. Nggak usah heran, tahun depan kreatininnya yang dari 2 jadi 3. Karena Anda tidak mengelola dengan profesional. Itu yang disebut dengan physician inertia. Dokternya udah males. Lanjut, ya padahal belum tercapai. Ingat ya, targetnya itu 130/80 kalau untuk CKD. Ya, gitu. Jadi ini kalau menurut saya pasiennya hipertensi. Karena dia tensinya normal gara-gara minum obat. Ingat, jangan sampai di bawah 120/70 dengan gejala.
Jangan. Terus gimana lapor ke dokternya? Lapor kalau 120/70 ada kelayangan, lapor ke dokter. Tapi kalau saya tensinya 110/80/70, pasiennya tenang-tenang aja masih boleh ya. Yang penting itu 120/70 tanpa gejala ya. Kalau udah kelayangan, lapor ke dokter, bukan diberhentiin obatnya ya. Biasanya diturunkan dosis obatnya gitu ya. Oke, habis ya, ada lagi kasus pribadi. Yang berikutnya, sebaiknya berapa bulan sekali pemeriksaan serum kreatinin dilakukan pada pasien hipertensi DM sebagai screening PGK? Kalau screening, semua pasien yang pertama kali ketemu Anda dan Anda diagnosis hipertensi dan DM, Anda screening, itu namanya screening. Periksa kreatinin sama urin. Nanti masukin ke tabel yang tadi. Ternyata misalnya kreatininnya 0,7, GFR-nya 92. Oke, GFR 92. Protein uri positif 2. Dia salah sama Anda, CKD stage 1. Terus protein urinya positif 2. Berarti dia kalau positif 2 masuknya ke mild. Oke? Masukin ke tabel yang tadi. Oh, itu tuh udah ada angkanya. Ya, saya udah kasih tuh itunya apa slide-nya. Udah ada angkanya. Oh, ternyata kalau kayak gini ngulang kreatinin dan albumin urinya tuh ada angkanya 2. Oh, 2 kali setahun. Berarti Anda ulang 6 bulan lagi, teman. Ya, Dokter Tara ya. Dokter Tara yang cantik nih, pasti cantik nih. Ya, jadi ulangnya 6 bulan sekali aja. Jangan terus panik tiap bulan diulang. Pasiennya males nanti ya. Tapi nanti misalnya ada, ternyata GFR-nya udah 40. Kreatinin protein urinya positif 3. Masuk dia ke risiko high risk. Di situ ada tulisannya, ulang 4 kali, minimal 4 kali setahun. Berarti Anda ulang setiap 3 bulan. Oke? Nah, kalau nanti pas 3 bulan dia naik, itu bisa kita ulang bulan depannya. Jadi minimal 4 kali itu. Kalau perlu bisa setiap bulan. Boleh. Tapi biasanya kalau setiap bulan tuh udah urusannya saya. Ya, fungsi ginjal udah mulai jelek. Jadi tinggal dilihat ya, tabelnya ada di PPT. Oke. Dari Dr. Niken. Pasien 65 tahun, SPJP, Concord 2,5, KD 8, sudah 3 tahun. Apakah perlu diganti setelah kontrolnya semuanya bagus dan tensi terkontrol? Oke. Pasien 65 tahun, diagnosisnya apa, Dr. Niken? Tergantung diagnosisnya nih, saya bisa evaluasi obatnya. Oh, ternyata diagnosisnya dokter, 65 tahun ya dok, CAD iskemi, cenah gitunya. CAD iskemi bla bla bla, hipertensi terkontrol. Itu diagnosisnya. Udah ini obat tos saya pisan ya, karena kalau udah CAD iskemi harus masuk beta blocker sama RAS blocker. Kadang-kadang kalau lagi itu ditambahin dengan kalsium channel blocker. Jadi yang ini lanjutkan ya. Ini udah baik. Jangan lupa Anda periksa fungsi ginjalnya ya, karena pasiennya sudah ada penyakit kardiovaskuler. Ini udah oke banget. Kalau orang udah sakit jantung, mau dekom atau iskemi, ini harus masuk. Concord itu bisoprolol. Bisoprolol itu harus masuk. Ya, ini membantu sekali menyelamatkan pasien. Dari Klinik Pratama Arca Manik Enda, Dr. Anoraga. Pasien obes, LFG 45, ureum kreatinin dalam batas normal termasuk PGK. LFG-nya 45 loh dok. Kreatinin dalam batas normal itu dalam batas normal parameter laboratorium kan, ya. Lab pro dia itu maksimal kreatinin itu 1,3. Apakah 1,3 buat si pasien ini normal? Ternyata dihitung estimated GFR-nya 45. Oke. Dokter ulang lagi. 3 bulan, misalnya 2 kali lagi ulang. Kalau selama 3 bulan, lebih dari 3 bulan, misalnya Februari diperiksa 45. Mei diperiksa 45. Oke, Agustus diperiksa 45. Udah lebih dari 3 bulan kan, Dok? LFG 45. 45 ya, Dok? CKD stage 3, dokter. Hati-hati. Obes. Jadi, ingat, kreatinin itu nggak ada batas normalnya. Kreatinin itu ada nilai rujukan namanya, bukan nilai normal, nilai rujukan. Itu tuh untuk populasi gitu. Nah, untuk orang tersebut kita hitung dengan estimated GFR. Karena dia harus dikonversi dengan umur, dengan jenis kelamin, dengan ras, ya. Jadi ini dok, CKD stage 3 dok, hati-hati nih, ya. Kalau CKD stage 3, dokter harus ulang minimal setahun 3 kali. Tinggal dilihat nih protein urinya berapa. Kalau obes biasanya ada protein urinya, ya. Kalau obes, hati-hati dok nih.
umurnya kalau muda, wah kasihan nih ya, kita harus jagain dia nih, jangan sampai CKD-nya jadi stage 5 ya. Oke. Habis. Bagus. Oh, ini ada yang panjang ya. Saya baca di chat. Oh, ini ada ya. CKD stage 5, 64 obat kalsium 500 dokaso kandesantan 8 sulfafurosemide. Meskipun tidak ada bengkak, sama ini dok, ada keluhan kaki suka nyeri sebelah kanan seperti asam, tapi saya dicek kenapa ya dok? Karena memang sebelumnya asam uratnya suka tinggi sampai 10. Mohon penjelasan. Oke. CKD stage 5. Pasiennya didialisis atau enggak? Itu pertanyaan saya ya. Kalau pasiennya didialisis, on dialisis dengan cuci darah, itu furosemid harus dikasih terus, walaupun dia agak bengkak. Kenapa? Kalau nggak kita kasih furosemid, urinnya cuma 200 nanti ya. Kalau kasih furosemid dia bisa 800, lumayan dia nggak bengkak dan minumnya bisa agak banyak kalau on dialisis ya. Dan satu lagi kalau on dialisis suka nyeri sebelah kanan kayak asam urat sih dok, tapi asam uratnya normal. Ya kalau asam uratnya normal dan tandanya itu kan asam urat kalau sakit kaki sebelah kanan, kalau asam urat itu kalau sedang acute attack of gouty arthritis. Jadi dia merah, dipegang panas, ditoel dia, wah bisa jerit-jerit ya. Tapi kalau nyeri-nyeri tapi nggak seperti itu bukan asam urat. Kalau orang cuci darah, orang on dialisis, itu ada yang namanya CKD-MBD. Itu nanti biasanya di struktur tulangnya itu udah ada porosisnya, belum ditambah umur 64 ada OA-nya gitu ya. Jadi kalau gouty arthritis itu khas sekali, predileksinya juga tempatnya khas, gambarannya juga dia merah, inflamasinya jelas sekali, baru asam urat. Kalau ini bukan, mungkin osteoartritis atau namanya CKD-MBD ya. Nah ini harus kita cari, biasanya kita ronsen. Oh ternyata CKD-MBD, kalau di CKD-MBD kita perbaiki, dialisisnya diperbaiki, pemberian kalsiumnya dinaikkan gitu ya. Kalau orangnya belum on dialisis, mungkin dia nggak bengkaknya gara-gara dikasih furosemid. Boleh dicoba, furosemidnya berhentiin aja 3 hari. Biasanya bengkak dia ya. Jadi dia nggak bengkak gara-gara urinnya bagus dibantu dengan furosemid kalau belum on dialisis. Ya, saya rasa itu. Oke, apakah udah habis? Oh, masih ada. Pertanyaan kurang, mana yang lebih disarankan tensimeter jarum atau digital? Karena di tempat kami hasil penelitian tensi jarum bisa beda 30-40 tensimeter jarum dan digital. Maksudnya itu tensimeter jarum teh naonnya? Sphygmomanometer kali ya, yang bulat ya. Sama yang digital. Gini, yang itu tadi saya bilang, orang parameternya aja berbeda ya. Kalau yang digital itu pada umumnya dia lebih tepat karena dia nggak ngandelin kuping ya. Dia akan baca itu si sensornya itu akan baca si Korotkov itu. Dia akan baca Korotkov. Kalau yang jarum pakai kuping, kita pakai kuping ya. Itu mungkin kalau ada 3 orang yang periksa itu akan beda-beda lihatnya. Yang satu 135, yang satu 140, yang satu 143 gitu. Bisa beda karena kuping Korotkov. Ya, itu Korotkov itu yang pertama. Yang susahnya itu Korotkov ya, kalau itu sistolik. Kalau yang diastoliknya itu kan bukan pas hilang, dia pas melemah. Wah, itu berat ya. Berat. Apalagi kalau kupingnya udah rada kurang atau Nancy-nya pakai kerudung di sini stetoskopnya. Di luar kerudung. Wah, udah errornya banyak banget. Makanya kita anjurkan sekarang di dunia ini udah dari dari guideline dunia juga pakailah yang digital ya, tapi parameternya yang tadi gitu ya. Jadi memang akan berbeda, dijamin berbeda karena yang satu manusia, ada aspek the man behind the gun. Kalau yang digital selama dia tervalidasi, terkalibrasi dengan baik, itu insya Allah baik ya. Dan kalau digital yang sekarang gitu nggak usah, dia udah ada internal calibration. Kalau si mesinnya itu error, nggak akan keluar itu izinnya ya. Tiung-tiungnya nggak akan keluar. Keluarnya error. ERR. Nah itu dia bilang nggak bisa dipakai nih gitu ya. Makanya dia lebih objektif. Oke. Masih ada satu lagi ya.
Dok izin bertanya, pasien 25 tahun, riwayat tekanan darah, periksa 150-100, kunjungan keempat periksa 160, kunjungan pertama 130. Selama di rumah saat pengukuran tensi, hasil tersering 130/80. Yang tadi ya, coba untuk dia di rumah diukur pakai digital. Kalau diukur pakai digital di rumah, untuk pertama kali dia harus ukur 7 hari berturut-turut 2 kali sehari. Itu yang menentukan pertama kali dia hipertensi atau tidak. Kalau masih di bawah 135/85, dia tidak hipertensi. Tapi di klinik 150/100 itu yang disebut dengan white coat hypertension. Ya. Umur 25 tahun laki-laki. Dokter Mutiaranya mungkin umurnya 24 tahun, masih single, cantik. Jadi tiap ketemu Dokter Mutiara dia berdebar. Jadi tensinya naik ya. Itu yang disebut dengan white coat hypertension. Anda pakai tekanan darah yang di rumah. Belum hipertensi tapi udah 130/80 nih. Jadi dia sudah mulai normal tinggi. Ya, ini hati-hati, normal tinggi gini kemungkinan dia punya keturunan. Nanti umur 40 dia 14/9. Mungkin dia hipertensi esensial ya. Karena harusnya umur 25 itu tensinya masih 120, 115 gitu ya. Ini dokter white coat hypertension, makanya itu dibutuhkan home blood pressure monitoring gitu. Bagus nih Dokter Mutiara, udah bagus sekali. Gak usah diobatin ya dok, disenyumin aja. Oke. Udah ya dokter? Nampaknya pertanyaan di kolom chat sudah selesai semua. Mungkin ada satu lagi pertanyaan yang mau Raisen, apakah ada? Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Satu kesempatan lagi nih, sangat luar biasa sekali ya dok ya. Kesempatan ini jarang-jarang juga, silakan jadi dimanfaatkan. Boleh satu pertanyaan lagi. Untuk diinformasikan juga bahwa materi dari Dr. Afiatin sudah semuanya di-share, jadi boleh Bapak dan Ibu untuk mendownload di kolom chat. Tadi ada yang bertanya, dok, katanya Dr. Afiatin praktek di mana saja, dok? Saya tenaga definitif di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Saya di divisi ginjal hipertensi, penyakit dalam Hasan Sadikin. Kalau praktek di Hasan Sadikin kita kan bagi hari ya, saya Selasa sama Rabu sekitar jam 11. Kemudian saya rumah sakit kedua saya di Santosa, itu saya merawat, tapi saya praktek hanya seminggu sekali, itu hari Selasa. Kemudian saya juga bekerja di klinik Perisai Husada ini gambarnya ya, karena Dinas Kesehatan kemarin mengundang lewat klinik Perisai Husada di Jalan Halmahera nomor 8. Saya praktek saat ini masih hari Rabu dan Kamis. Tergantung pasiennya. Kalau pasiennya banyak sekali, saya bisa praktek Senin. Saya bisa karena kalau di sana dia perjanjian ya. Kalau kebanyakan sekarang kalau praktek capek ya, pakai masker gini saya nggak bisa banyak-banyak. Kalau dulu masih kuat tuh sekali praktek 30 apa gitu, sekarang engapnya. Jadi praktek misalnya sehari 12 tapi saya bagi kalau banyak ya bisa Kamis, bisa Senin karena di sana perjanjian ya. Silahkan kalau mau konsultasi boleh. Kalau di Santosa BPJS gitu bisa, kalau di Halmahera belum bisa tuh terima BPJS untuk kalau cuci darahnya udah bisa BPJS di Halmahera ya, klinik Halmahera di klinik Perisai Husada. Itu mungkin. Baik, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Di kolom chat sih sudah selesai semua pertanyaan, sudah direspon oleh dokter. Mungkin cukup ya dok ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu lagi di materi khususnya mungkin ke depan kita juga mempunyai rencana mengadakan seminar atau pertemuan yang sejenis dok. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak karena dokter sudah meluangkan waktu dan berkenan membagikan ilmunya yang pasti sangat bermanfaat bagi kami semua. Mudah-mudahan kedepannya dokter masih bisa juga ya dok untuk bekerja sama dengan kami. Insya Allah ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe ya, hati-hati semuanya. Atur